Duit habis bor. Makanya investasi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya mau pantun dulu. Tolong dimandu ya, cakepnya ya. Beli layang-layang di Grogol. Mainnya di Taman Mini. Selamat siang Sobat Pols. Apa kabar hari ini? Sepertinya belum makan siang ya. Baik, terima kasih kepada Sobat Pols yang sudah hadir offline. Dan selamat bergabung juga kepada Sobat Pols yang telah bergabung secara online. Baik yang sekarang ada di meja kerja maupun yang lagi tidur-tiduran di musola ya. Selamat datang di acara Pertamina Online Learning and Sharing atau POLS. Edisi khusus Gibahin Duit lagi yuk. Pada Senin 24 November 2025. Nah kalau udah tanggal 24 ini berarti udah tanda-tandanya apa nih? Makanya seru sekali hari ini kita akan ngomongin masalah duit lagi. Izinkan saya Kukuh Bayu Prasetyo dari PGN Area Karawang yang hadir sebagai moderator di acara hari ini. Acara hari ini merupakan rangkaian kegiatan dari Financial Education Series bertajuk Gibahin Duit Yuk, di mana kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara SOR 2, Pertamina Corporate University, Pertiwi, SHG, dan Growth Corner dalam rangka mendukung financial employee well-being Sobat Pol semuanya. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada PGN Library yang sudah mengizinkan kami untuk mengadakan acara ini. Kemudian untuk kesempatan kali ini kami dari panitia juga sudah menyediakan hadiah yang menarik nih. Ada mini gold dan souvenir untuk 5 orang pemenang yang beruntung, yaitu 3 penanya offline dan 2 penanya online. Nah, kapan lagi nih dapat emas gratis? Kan sekarang nyari emas susah ya? Udah susah, harganya mahal ya? Giliran barangnya ada, duitnya nggak ada. Giliran duitnya ada, barangnya ada, ada iPhone 17 Pro Max kan? Udah ada yang beli iPhone 17 Pro Max? Kasihan nggak ada yang beli. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti kali ini, mari terlebih dahulu kita dengarkan opening speech dari General Manager Sales and Operation Regional 2, Bapak Iwan Yuli Widsyastanto. Kepada Bapak Iwan Yuli, kami persilakan. Siap, makasih Mas Kuku, Pak Safir izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Perkenalkan nama saya Iwan Yuli Widsyastanto, saat ini diberi amanah sebagai General Manager di PGN Sales and Operation Region 2, yaitu wilayah Jawa bagian Barat. Ada Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Yang mana itu masih alhamdulillah masih yang terbesar sebagai pundi-pundi kita dapat revenue ya untuk yang PGN. Hari ini alhamdulillah beruntung sekali saya dimintain tolong gitu ya sama Pak Johar dan tim teman-teman untuk jadi opening speech gitu ya. Karena memang kita secara prinsip kita support program-program seperti ini karena memang ini relevan sekali ya, tentang gibahin duit ini relevan sekali. Cari uang nggak gampang, tapi mengelola uang lebih nggak gampang lagi kan gitu ya. Nah itu yang saya rasa saya sangat tertarik gitu ya, dan kebetulan ini kerjasama yang tahun kedua Pak Safir ya. Ya teman-teman ya, tahun kedua 2024 sudah ada series gibahin duit juga, kemudian ya Pak Farah ya, terus tahun 2025 kita ada lagi series ini. Kebetulan untuk tahun 2025 ini yang series kedua. Series yang pertama kemarin bulan Oktober gitu ya, tentang investasi, tentang apa sih investasi, uang itu harusnya diapain sih gitu ya seterusnya. Nah untuk yang sekarang ini kalau saya nggak salah ini keliru itu, sekarang ini lebih ke arah tentang instrumen investasi yang kira-kira relatif lebih aman gitu ya. Lebih aman lah tanda kutip, karena nggak pernah benar-benar ada yang aman sebenarnya sejatinya ya. Nah di samping saya nanti ini saya sangat tertarik ya, beliau ini orang yang sangat legend sebenarnya di dunia financial planner gitu ya. Saya membayangkan ya tahun 98
saya masih demo tuh di Bundaran UGM gitu ya. Beliau ini orang samping saya ini udah ngomongin financial planner. Ya visioner sekali begitu ya dari tapi kita tipis lah umur-umurnya lah ya. Nah artinya luar biasa dan konsisten. Mungkin ini legend lah di Indonesia yang ngomongin financial planner dari dulu sampai sekarang konsisten. Jadi saya tersanjung juga ya akhirnya bisa satu forum gitu ya dengan Pak Safir Senduk. Luar biasa. Saya pernah beli bukunya ya. Tadi saya udah confession. Belum minta tanda tangan. Nggak tahu bukunya nanti di mana. Nanti beli lagi berarti. Nah terus ini juga relevan. Biasanya kan kalau tanggal 24 sekarang ya Mas Kuku ya. Tanggal 25 bentar lagi apa nih? Closing gajian. Nah mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan ada tambahan-tambahan lain begitu ya menjelang Desember biasanya sih. Amin, Mbak. Amin. Amin yang kenceng Yang dong. pemirsa, amin. Nah penyakitnya itu kadang-kadang ketika kita punya tambahan, terus kita nggak bisa kontrol nih harus ngapain uang ini padahal kita punya perencanaan jangka panjang mestinya. Apalagi generasi saya nih, mungkin generasi saya sekitar 5-6 tahun lagi pensiun begitu ya, sudah harus punya planning yang benar begitu ya. Nah ini sebenarnya saya berharap yang pemirsa yang ada di di online ini harapannya banyak generasi saya sih sebenarnya. Tapi kayaknya tetap aja Gen Z sama milenial yang mayoritas ya. Nah, saya masih ingat beliau ini prinsipnya kan gini ya, kalau financial planner itu kan kayak psikolog lah ya atau kayak dokter lah ya. Analisis gitu ya, kemudian juga ngasih obat gitu ya, kira-kira gimana supaya kesehatan keuangannya baik kan gitu ya. Nah ada beberapa poin yang saya masih ingat tuh bukunya Pak Safir ini. Ada 5 yang saya ingat ya, saya sampai catat ini ya. Pertama tentang konsep bedanya antara keinginan dan kebutuhan, needs and wants. Itu basic banget ya, tapi nggak banyak orang sadar tuh. Kelupaan lagi, kita lupa mendefinisikan ini sebenarnya saya mau beli iPhone Pro Max, ini kebutuhan apa keinginan nih? Kan gitu ya. Ya kan keinginan kan termasuk gengsi di dalamnya kan gitu ya. Nah itu kemudian tentang kebutuhan dasar, biasanya kita diajarin kebutuhan primer tuh sandang pangan papan gitu ya, sama pulsa gitu ya. Nah Pak Safir ini, saya dulu tuh punya satu definisi tentang kebutuhan dasar tuh ya, pertama makanan ya biologis, kemudian kesehatan sama pendidikan ya. Betul ya? Nah, berarti saya masih murid yang baik lah ya, walaupun bertahun-tahun nggak kontak. Kemudian tentang definisi sukses. Definisi sukses itu memang meskipun nih dunia financial planner ini kan tentang duit ya, tentang uang, tapi toh tetap ada satu point of view yang jauh lebih luas dari itu gitu ya, yang imaterial kan gitu ya, yang intangible gitu ya. Dan semua orang berhak untuk punya definisi sukses yang berbeda-beda. Nah beliau ini pernah di beberapa sesi, kalau nggak salah tulisan di Kontan atau di beberapa podcast gitu ya, itu pernah mendefine kesuksesan beliau itu malah bukan di harta gitu ya, tapi tentang kebersamaan gitu ya, hal-hal yang relasi dengan keluarga, dengan orang-orang terdekat gitu ya, sampai akhir hayat dengan gembira. Nah itu sebuah definisi sukses yang berbeda. Keluar dari seorang financial planner itu luar biasa, keren itu. Tepuk tangan dong buat Pak Safir. Nah. Terus berikutnya tuh saya masih ingat tentang definisi fix atau fixed income ya, fixed income sama growth yang sifatnya volatile atau dynamic gitu ya. Nah itu juga penting tuh. Jadi mana kita itu harus punya fixed income, apalagi nanti setelah gajian usai pensiun, fixed income-nya harus ada something else kan. Sementara yang growth, nah biasanya kalau beliau ini di beberapa sarannya beliau itu, kalau yang masih muda-muda nih pemirsa, apa nih nyebutnya, Sobat Pols ya, Sobat Pols, yang masih muda-muda ini biasanya akan didorong porsi untuk growth income-nya agak banyak, gitu ya biasanya ya, agak sedikit lebih berani lah gitu ya. Nah kira-kira gitu ya. Nah kemudian satu lagi nih, dan alhamdulillah saya menerapkannya Pak Safir, soal tentang mindset kebanyakan orang tuh ketika gaji naik, pangkat naik, itu otomatis pengeluaran ikut naik, gaya hidup ikut naik, gitu ya. Padahal gaya hidup naik itu ada juga sih yang sifatnya kebutuhan bukan keinginan, tapi mayoritas adalah keinginan gitu ya. Hari ini saya berhasil, sampai sekarang saya masih bangga, teman-teman saya udah banyak yang ganti mobil ke mana-mana levelnya gitu ya. Saya masih bertahan di, waduh udah ada panggilan nih. Dan saya masih bertahan di Innova.
Alhamdulillah sampai sekarang. Itu salah satu contoh yang saya mencoba untuk mendefinisikan kebutuhan dan keinginan dengan benar-benar serius. Karena memang ternyata di Jakarta nggak butuh-butuh amat mobil keren gitu ya. Kecuali memang kita harus jadi representing sebuah organisasi atau sebuah apa. Kira-kira gitu ya. Nah itu keren-keren sebenarnya teman-teman. Nanti kita gali lebih banyak. eh Banyak lah ya, di websitenya beliau juga ada. Gitu ya, nanti akan jelas. Nah hari ini seingat saya Mas Kukuh, kalau nggak salah ini bicara tentang instrumen investasi yang agak relatif aman ya. Kan kemarin kita udah tahu ada deposito, emas, saham, reksadana gitu ya. Apalagi yang khususnya untuk yang menjelang pensiun, berarti kan kita harus bisa memilah yang fixed income atau growth income yang lebih aman, yang lebih safe, kurang lebih begitu untuk generasi saya nih Pak Safir nih, generasi kita. Nyari temen ya generasi. Jadi 5 tahun, 6 tahun menjelang pensiun nih kayaknya udah harus prepare gitu ya untuk hal-hal yang begitu yang relatif aman. Kalau nggak salah nih ada emas, deposito, obligasi, deposito, reksadana yang fix apa namanya fix income ya atau sama ada lagi yang versi yang apa namanya pasar uang ya valuta ya. Nah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya stay sampai akhir nih. Saya pengen menikmati sampai final gitu ya. Terima kasih. Salam Sobat Pol semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan, Sobat Pols dimanapun berada, pada siang ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Kalau kata teman-teman di OG, Financial Planner di Indonesia, Bapak Safir Senduk. Tepuk tangan buat Bapak Safir Senduk. Hari ini kita akan bahas terkait investasi aman tapi cuan, yaitu strategi investasi low risk yang tetap menguntungkan. Tadi sudah disinggung beberapa oleh Pak Iwan seperti obligasi, reksadana, emas, pasar saham, pasar modal, pasar baru nggak termasuk, maaf. Dan beberapa fixed income. Mungkin kalau teman-teman di sini sebagian mungkin sudah masternya lah dalam hal investasi, tapi kita tetap pengen tahu nih, apakah yang selama ini sudah kita investasikan ini adalah suatu hal yang sudah sesuai dengan kebutuhan, atau ternyata nanti akan ada insight-insight baru, terutama bagi teman-teman yang baru mulai investasi. Jadi nggak perlu jauh-jauh berguru ke Gunung Kawi, ini udah ada masternya. Bagaimana cara mengetahui cara kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari masing-masing instrumen investasi tersebut. Dan kita harapannya bisa menentukan kombinasi instrumen-instrumen apa saja yang aman dan sesuai dengan penghasilan kita. Baik, tak kenal maka tak sayang. Berikut adalah CV dari Pak Safir Senduk. Beliau adalah perencana keuangan pertama di Indonesia. Nah, ini Hokage pertama nih ya. Kemudian memiliki sertifikat Financial Planner atau CFP. Beliau menyelesaikan pendidikan di STIE IPMI Jakarta. Dan pengalaman beliau sudah banyak sekali. Ini dirangkum dalam satu slide. Sebenarnya kalau mau ditulis semua 500 slide mungkin ya Pak ya. Lebih. Beliau adalah pendiri Biro Perencanaan Keuangan Safir Senduk dan rekan pada tahun 98. 98 saya masih SD Pak. Yang berjasa memberikan konsultasi tentang perencanaan keuangan kepada masyarakat. Mungkin ini zaman dari orang tua saya ya ini ya tahun segitu. Kemudian beliau juga pengasuh tetap rubrik perencanaan keuangan di tabloid Nova. Nah bener kan tabloid Nova, tabloid ibu saya ini Pak. Koran Sindo, liputan6.com dan video.com. Kemudian memiliki beberapa podcast di iTunes dan Spotify. Mungkin ini buat para Gen Z yang suka mendengarkan podcast. Biasanya sambil makan siang, biasanya daripada dengerin podcast. Lebih baik kan bisa dengerin podcast yang berilmu tentang keuangan ya. Kemudian juga sudah menulis 10 buku. Salah satunya yang berjudul Siapa Bilang Jadi Karyawan Nggak Kaya. Kemudian 20 tahun sejak tahun 2000 menjadi pengisi acara seminar dan pelatihan tentang perencanaan keuangan. Dan beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai Master Financial Planner dari Tabungan Emas Pegadaian yang mengukuhkan posisinya sebagai Indonesia's #1 Financial Planner. Tepuk tangan dong. Baik, tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, kita tampilkan Bapak Safir Senduk. Terima kasih Mas Iwan.
Mas Iwan, Mas Kuku juga. Terima kasih, senang sekali saya bisa datang kemari ke PGN ini, luar biasa sekali. Perpustakaannya bagus banget, luar biasa gitu ya. Saya mau cerita sedikit, saya mau perkenalkan dulu. Ini adalah mungkin teman-teman, manggil apa berarti teman-teman? Sobat Pos. Sobat Pos, mungkin di layar ada, itu adalah foto saya berempat, saya kakak adik berempat, saya paling bungsu, itu di tengah ada foto ayah saya. Ya, mungkin nggak tahu keluar apa enggak di sini ya nanti ya. Jadi, oke. Saya mau cek dulu ganti slide ada, bisa? Oke, mungkin bisa dia. Mungkin sebelum kita mulai Pak, kepada Sobat Pos yang mau bertanya, baik yang offline maupun online, nanti yang online bisa bertanya di meeting chat. Audiens sudah 500 katanya tuh yang di belakang tuh, 500 orang yang beruntung. 500 orang yang nggak perlu pergi ke Gunung Kawi. Jadi bagi yang mau bertanya secara online bisa nanti langsung di meeting chat dengan format nama underscore fungsi underscore pertanyaan, karena akan ada hadiah mini gold dan souvenir dari Growth Corner kepada 3 orang penanya offline dan 2 orang penanya online yang beruntung. Ingat, key point-nya adalah yang beruntung. Mulai dari sekarang sambil ngetik sambil berdoa ya. Baik, langsung saja kita tampilkan dari Bapak Safir Senduk. Iya, terima kasih Mas Kuku. Jadi sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Ini adalah foto saya, kakak beradik, saya bungsu dari 4 bersaudara. Nah di tengah itu adalah ayah saya. Ini luar biasa. Jadi ayah saya ini orang yang luar biasa, Pak Iwan. Orang luar biasa, saya sangat menyayangi dia. Saya sudah ditinggal oleh ibu saya sejak saya kelas 3 SD. Saya seperti sejak dia kelas 3 SD, dan ayah saya seperti laki-laki yang lain juga sama ya. Begitu ditinggal istrinya, berapa tahun kemudian dia nikah lagi gitu ya. Tapi 10 tahun kemudian lah dia nikah lagi ya. Tapi kita nggak akan bahas itu. Tapi jadi intinya ayah saya itu dulu dia kerja di sebuah bank yang cukup luar biasa, milik negara, yang setelah bergabung dengan bank lain menjadi sebuah bank berwarna biru di sini ya. Dia punya prestasi yang bagus sekali, dia punya prestasi yang bagus sekali, dan orang marketing luar biasa. Dia bisa sekali kenalan sama orang, besoknya tuh orang jadi nasabah. Datang, itu luar biasa. Dia ngomong sebentar, orang datang gitu ya, itu datang. Saya nggak tahu ada gennya atau apalah gitu, nggak tahu. Dan dia bukan tipe, ayah saya bukan tipe orang yang cocok kerja di belakang meja ya. Dia tipe yang keluar banget gitu ya. Dan bank itu menugaskan ayah saya untuk ya kemana-mana gitu ya. Dia luar biasa, dan prestasinya di kantor itu membuat dia punya perasaan prestasi saya bagus, sosial saya juga meningkat dong ya. Jadi dia sama seperti orang lain yang bekerja di sebuah korporasi besar. Saya juga kepingin jadi orang yang kaya, makmur, dan sejahtera. Jadi kalau Sobat Pos lihat di layar, itu adalah saya waktu saya kelas 3 SD kali, 2 SD kali ya, 1-2 SD gitu ya. Dan yang dilakukan ayah saya luar biasa. Dia ketika dia karirnya makin bagus, penghasilan makin meningkat, mulailah dia membeli ini itu gitu ya. Dan ketika dulu waktu masuk kerja pertama kali, dia membeli sesuatu, katakan motor gitu ya. Kemudian setelah dia meningkat prestasinya, dia beli motor lagi tapi yang mereknya lebih bagus, dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang kami lakukan, yang dilakukan oleh saya adalah pada suatu hari dia punya jabatan bagus segala macam, dan ayah saya berpikir bahwa dia sudah mencapai segalanya gitu ya. Jabatan tinggi, kemudian gaji besar, dan dia punya kemampuan untuk beli banyak barang mahal. Ya, suatu hari ayah saya membeli sebuah tanah sebesar 1.000 meter persegi di daerah Ciputat, di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Di daerah Ciputat, dan kami, ayah saya, ibu saya, dan kami berempat tinggal di sebuah tanah 1.000 meter persegi. Yang kalau saya lihat sekarang mau ngapain punya tanah 1.000 meter persegi hanya untuk anak berempat gitu ya. Tapi dengan tanah 1.000 meter persegi itu ayah saya membangun rumah besar sekali, dan seperti umumnya orang lain, pejabat bank yang luar biasa, prestasinya bagus, dia bilang rumah jangan kecil-kecil dong, rumah besar dong. Kenapa? Supaya kalau saudara datang, relasi datang, nggak malu-maluin gitu ya. Akhirnya benar, rumah besar itu kita beli barang ini, beli barang itu, semua barangnya nggak ada yang murah ya, nggak mahal banget tapi juga nggak ada yang murah gitu. Orang datang, saudara datang nggak malu-maluin gitu ya, relasi datang nggak malu-maluin segala macam. Dan saya merasa bahwa yes, kita sudah mencapai kesuksesan di hidup kita, di karir kita, ini luar biasa sekali gitu ya. Nah sampai, dan kami anak-anaknya merasa bahwa waduh ini luar biasa nih, kita lahir di keluarga kaya raya gitu kan.
gitu ya. Dan waktu itu Pondok Indah masih menjadi daerah yang sangat bergengsi ya, karena di Ciputat ya. Kalau saya dulu sekolah di Kebayoran Baru ada masjid, pasti semua tahu ya di situ ya. Saya sekolah ya dari rumah di Ciputat pergi ke Kebayoran Baru, pulang naik bis segala macam, cukup jauh ya. Zaman sekarang saya tahu banyak orang tua yang mungkin nggak mau nyekolahin anaknya pulang sendiri naik bis seperti itu, tapi waktu itu seperti itu. Luar biasa sekali, hidup kami luar biasa segala macam, semua mobil, semua barang ada itu luar biasa sekali gitu ya, luar biasa sekali. Dan tiba-tiba dia pensiun, pensiun nggak ada uang sama sekali. Pensiunnya tidak ada uang sama sekali. Saya pikir nih apa yang salah gitu ya, pensiun kok nggak ada uang. Pada kita ada mobil bagus, kita rumahnya besar, barang-barang mahal, kita punya barang-barang yang orang lain nggak punya segala macam. Apa salahnya di mana? Puzzle apa yang hilang? Ini pasti ada sesuatu yang hilang, ada puzzle yang hilang. Saya pikir apa, kita dulu sekolah baik-baik aja, sekolahnya bagus, mahal di zaman itu, rumah bagus segala macam, rumah tanah 1000 meter persegi semua bagus, semuanya bagus. Keluarga datang ngagumin kita, relasi datang ngagumin kita. Tiba-tiba ayah saya pensiun, dia nggak ada uang. Ya dia punya, karena dia kerja di sebuah bank BUMN, memang ada program namanya pensiun bulanan gitu ya. Tapi angkanya berbeda, jauh lebih rendah dibanding ketika dia masih bekerja gitu. Saya mikir-mikir kenapa, di mana puzzle yang hilang gitu ya. Ternyata saya belajar bahwa ayah saya, walaupun dia membeli banyak sekali barang, dia beli banyak mobil, dia beli mobil bagus, banyak barang-barang bagus segala macam, kita hidup sangat bergengsi. Ayah saya tidak melakukan investasi. Dia tidak berinvestasi, dia tidak menyisihkan uang setiap bulan untuk ditabung, diputer, itu dia tidak lakukan. Yang dia lakukan hanyalah beli barang. Dia beli barang. Kenapa? Karena dengan dia membeli barang, egonya disuapin. Egonya disuapin, ada barang yang dia bisa tunjukkan ke teman, ada barang yang dia bisa tunjukkan ke orang lain, saya sukses dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya nggak tahu Pak Iwan, mungkin ini relate dengan beberapa teman-teman ada yang seperti itu ya. Jadi ini yang kesalahan yang dilakukan. Jadi saran saya buat para teman-teman adalah kalau saat ini Anda punya penghasilan yang bagus sekali, punya penghasilan luar biasa, mungkin ada dapat bonus dan lain sebagainya, jangan pernah terjebak, sisihkan setiap bulan untuk ditabung dan diinvestasikan. Investasikan setiap bulan. Karena kalau Anda tidak berinvestasi setiap bulan, Anda akan berakhir seperti ayah saya. Untungnya, ayah saya punya anak 4 orang, pada saat dia pensiun, hampir kita semua sudah masuk usia kerja. Jadi ada yang support. Tapi kalau nggak ada anak-anak, oh luar biasa sekali itu, seperti itu. Kita sudah tidak tinggal lagi di rumah bertanah 1000 meter persegi itu, sudah dijual, dan jualnya juga nggak gampang, jualnya sama sekali nggak gampang. Ini pesan juga kedua buat Anda, kalau Anda nggak ngerti properti, jangan pernah beli properti hanya berharap harganya akan naik di masa datang. Harga properti Anda memang akan naik di masa datang, tapi ketahuilah menjual properti tidak semudah menjual kacang goreng. Naik, harga naik gitu. Dan salesnya mungkin bilang harga iya naik. Tapi kalau Anda jual, coba Anda jual, 3-4 tahun beruntung kalau ada yang beli. Jadi kalau Anda mau investasi di properti, fokus di sewain aja. Kalau dia terjual, anggap aja bonus Pak Iwan. Pas kukuh seperti itu. Jadi sekali lagi, nah pertanyaannya sekarang adalah lakukan supaya Anda tidak seperti ayah saya, lakukan investasi setiap bulan. Saya sayang dengan ayah saya Pak Iwan, saya sangat mengagumi dia, itu luar biasa sekali. Beliau sudah almarhum sejak 2017 ya. Kami rutin ke kuburannya dan ada banyak karakter dari ayah saya yang saya suka ya, terutama masalah marketing itu gitu ya. Dan intinya adalah saya mengajak teman-teman Sobat Pos untuk kita menabung dan berinvestasi seperti. Jadi hari ini Mas Kuku kita akan belajar tentang investasi apa yang bisa kita lakukan, tapi investasinya yang aman tapi tetap cuan. Jadi kita kasih judul lah, aman tapi cuan. Aman tapi cuan. Oke. Aman sekali ya. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu sebelum kita bahas investasi aman tapi cuan, teman-teman Sobat Pos juga bahwa yang namanya investasi itu bisa dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan jenis pendapatannya. Jadi pertama adalah investasi yang memberikan hasil tadi, benar seperti yang dibilang Pak Iwan tadi, hasil berupa fixed income, pendapatan tetap. Jadi contoh kita punya uang, kita masukin deposito, di akhir periode uang deposito kita balik, tapi kita dapat pendapatan tetap berupa bunga. Kita punya uang, belikan rumah, rumahnya disewakan, kita dapat uang sewa, itu pendapatan tetap. Itu pertama, fixed income investment seperti itu ya. Nah jenis kedua adalah investasi namanya growth income. Jadi kita masukin uang ke situ,
nilainya meningkat, growth income, dia bertumbuh, growth income. Cuma resikonya yang growth income ini bisa turun, Pak, bisa turun. Jadi kita ulang lagi ya. Jadi pertama tadi ada fixed income, kemudian kedua ada growth income. Ya kalau kita gambarkan dalam sebuah tabel kiri kanan, fixed income sebelah kiri, growth income sebelah kanan. Nah sekarang pertanyaannya ini boleh juga lah kita lempar sedikit pertanyaan gitu ya. Menurut Anda, mana yang lebih bagus hasilnya, teman-teman Sobat Pos? Fixed income apa growth income? Kita lempar sedikit ya pertanyaan, bisa nggak nih ya kira-kira? Nggak apa-apa ya. Mana yang potensi hasilnya lebih besar? Fixed income apa growth income? Yang jawab fixed income. Kita balikin lagi deh ke slide yang sebelumnya tadi. Mana yang lebih besar? Fixed income apa growth income? Oke. Yang Sekarang jawab kita tanya, oke. yang jawab growth income angkat tangan coba. Oke, yang di ruangan ini, growth Yang- income, fixed income. Growth Hasil- income. Potensi hasil lebih besar ya. Growth income Oke, 1. yang nonton online juga boleh jawab Iya. ya, nggak apa-apa. Yang online boleh jawab Boleh juga. jawab ya. Mungkin punya jawaban berbeda nggak? Iya. Boleh aja. Mau dibaca juga nggak apa-apa, Mas Kuku. Ada yang beda jawabannya? Pak, saya Oke. lihat ya. Ya fixed income. Ingat itu aja. Point of view itu aja. Fixed income atau growth income. Ada fixed income, ada growth income, Oke Pak. ya. Nah jadi potensi untung besar semua hampir pada bilang growth income. Pertanyaan sekarang, yang risikonya besar fixed income atau growth income? Growth income. Growth income. Nah sekarang pertanyaannya sekarang adalah mana yang Anda pilih? Fixed income atau growth income? Anda hanya bisa milih satu misalnya. Fixed income atau growth income? Mas Kuku deh, Anda hanya bisa milih satu. Fixed income atau growth income? Growth income. Growth income. Kenapa? Karena ada growth di situ. Ada growth. Jadi Oke. optimis ini. Oke. Optimis, Pak. Iya, optimis ya. Iya. Oke. Ini sebenarnya Pak Iwan sama dengan pertanyaan mana lebih enak, pisang apa durian? Jadi kalau saya Selera, Pak. Kalau saya lihat ya, pisang sama durian. Sebenarnya kalau kita bicara enak, tapi di luar selera loh ya. Karena tidak semua yang enak itu kita selera. Saya kasih contoh misalnya, saya punya beberapa orang temen yang dia akui bahwa kue tiaw ini enak, tapi kebetulan dia seleranya bukan kue tiaw. Ya lain soal, kalau selera kan urusan dia pribadi. Tapi mengabaikan selera, ada yang namanya enak nggak enak. Nah, sekarang mengabaikan namanya alergi dan lain sebagainya, bau dan lain sebagainya. Mana yang lebih enak, pisang apa durian? Durian. Buah apa yang mendapatkan julukan the king of fruit? Durian. Durian. Tapi tahukah Anda durian lebih mahal daripada pisang? Tahu, Pak. Tahukah Anda nyari durian enak lebih susah daripada nyari pisang enak? Lebih susah, Pak. Tahukah Anda buka durian lebih susah daripada buka pisang? Belah durian susah, Pak. Tahukah Anda makan durian tiap hari nggak enak? Enggak enak, Pak. Bukan, nggak sehat, Iya, Pak. Kolesterol, Pak. kolesterol. Iya. Kayak saya jadinya, Pak. Pak. Tapi walaupun Anda udah tahu 4 hal itu, Mas Kuku, seringkali Anda kalau disuguhin durian, Anda makan juga. Betul. Apalagi kalau gratisan ya. Apalagi kalau gratisan, Pak. Tapi kadang-kadang kalaupun beli, kadang-kadang kita datang ke mall gitu, kadang ada durian. Cuma duriannya kan dijual kadang udah kecil, sekarang cuma 70.000, 100.000. Kita beli juga. Kenapa? Karena kita tidak perlu buah satu gede gitu kan ya. Kenapa kita beli juga? Nomor 1, mahal. Tenang Pak Safir, kita punya uangnya. Nomor 2, susah nyari yang enak. Sudah disodorin di situ Pak Safir, ini pasti enak. Oke. Yang ketiga, tidak mudah dibuka. Itu udah dalam keadaan terbuka. Makan durian tiap hari nggak sehat loh, cuma seminggu 2 kali aja Mas Safir gitu ya. Asalkan kita tahu resikonya dan bagaimana menghadapi resiko tersebut, tidak apa-apa kita makan durian daripada makan pisang. Seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah kalau Anda masih muda, monggo silakan, nggak apa-apa makan durian tiap hari. Tapi kalau Anda sudah seperti usia Pak Iwan, Anda makan durian tiap hari, cari penyakit Anda. Seperti itu. Walaupun banyak juga orang yang tetap seusia kita gitu ya. Makan durian. Saya kadang baru kemarin Pak, lihat saya mampir ke Sumarekon Mall Serpong. Ada durian, waduh enak, saya beli Pak. Gitu. Jadi kadang saya pikir ini kadang penyakit hanya ada kalau kita pergi ke lab kali ya gitu ya. Kalau kita nggak pergi ke lab ya udah nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi sekali lagi durian lebih enak dibanding pisang gitu ya, terlepas selera kita. Jadi kalau Anda masih muda silakan sering-sering beli durian apa. Tapi kalau wis tua makan pisang. Makan pisang. Nah, artinya apa? Artinya adalah kalau Anda masih muda, pertimbangkan pilih produk investasi growth income. Kalau Anda wis tua, pertimbangkan pilih produk investasi fixed income. Itu POV atau point of view dari umur, Mas. Tapi umur kan nggak ada yang tahu, Pak. Lucunya, nah ini pertanyaan bagus nih. Ini pertanyaan bagus. Pak Safir, bagaimana kalau saya masih muda tapi umurnya hanya berakhir pada saat masih muda? Lucunya Mas Kuku adalah banyak orang ketika dia masih muda, dia nggak mau durian.
Maunya makan pisang. Oke apa nggak? Oke nggak apa-apa saya bilang. Kalaupun Anda masih muda tapi nggak mau makan durian, maunya makan pisang, nggak apa-apa silakan. Cuma paling-paling Anda menghilangkan kesempatan untuk nyobain durian karena masa terbaik nyobain durian adalah ketika masih muda, bukan pas sudah tua. Itu masih terbaik. Pas masih muda nyobain durian oke banget gitu ya. Jadi ketika Anda masih muda dan nggak mau makan durian nggak apa-apa, tapi sayang banget. Cobain durian dikit-dikit nggak apa-apa gitu ya. Jadi point of view-nya bisa juga selain dari umur, Mas Kuku adalah dari keberanian. Ada apakah dia agresif, moderat, apa konservatif. Ada orang yang dia masih muda, konservatif Pak. Kan logikanya biasanya di pikiran kita kalau masih muda biasanya agresif, kalau wis tua ya boya konservatif gitu ya. Tapi ada juga orang yang dia masih muda itu udah konservatif, ada juga orang yang wis tua tetap agresif Pak. Itu ada gitu. Jadi kadang nggak dilihat umur, tapi tergantung dari keberanian aja. Nih cuma kalau kayak Mas Kuku sih kayaknya konservatif kayaknya. Tapi dalam hal apa dulu kan gitu ya. Jadi bisa juga itu. Jadi yang akan kita bicarakan adalah investasi yang aman. Jadi aman tuh gimana? Jadi saya akan kasih dulu definisi investasi aman menurut saya. Ini tidak ada di slide. Ini tidak ada di slide. Tapi saya akan kasih lihat investasi yang aman menurut saya. Ini tidak ada di slide. Jadi saya akan sebut di sana. Sobat Pos catat juga boleh. Pertama, definisi aman adalah nomor satu adalah pokok uang yang Anda taruh itu tidak berkurang. Itu definisi aman yang pertama. Ya kalau Anda punya uang, Anda taruh di sebuah tempat, kemudian dia diinvest berapa lama gitu ya. Setelah jatuh tempo, uang Anda balik utuh, that is aman. Masalah hasilnya kecil dan lain sebagainya, nggak ada masalah, yang penting ada hasil biarpun kecil. Itu pertama. Atau yang kedua, kalau gitu segala macam yang nilainya turun nggak aman dong? Nggak juga. Nomor dua, kalau dia bisa turun, tapi turunnya kecil 1, 2, 3%, saya masih bisa bilang dia aman. Saya ulang lagi. Jadi definisi aman yang pertama adalah kalau pokoknya tidak berkurang, atau yang kedua, kalaupun pokoknya berkurang, tapi berkurangnya hanya sedikit, maka saya masih bisa bilang dia aman. Ini nggak ada di slide ya. Atau nomor tiga, kalau dia turunnya banyak, saya masih bisa bilang dia aman kalau dia, nomor satu, turun banyaknya nggak sering. Atau nomor dua, permintaan pada produk itu tetap tinggi. Atau nomor tiga, dia ada wujudnya yang ada nilai intrinsiknya di dalamnya. Kita ulang lagi. Disebut aman kalau apa tadi nomor satu, pokoknya nggak berkurang. Pokoknya nggak berkurang. Atau yang kedua, kalaupun berkurang, kecil. Berkurangnya sedikit. 1, 2, 3%. Apa istilahnya apa? Apa ya 1, 2, 3%. Atau yang ketiga, kalau dia berkurang banyak, saya masih bisa bilang dia aman. Kalau masih ingat tadi. Yang pertama, dia tidak sering terjadi penurunan banyak itu. Ya. Atau yang kedua, permintaan dia tetap tinggi walaupun dia turun banyak. Atau yang ketiga, dia ada wujudnya yang ada nilai intrinsiknya di dalam. Maka saya sebut dia aman. Oke, mari kita mulai. Ada 5 produk yang menurut saya aman. Ini dia 5. Dan saya akan sebutkan ini berdasarkan prioritasnya, Mas Kuku. Jadi yang pertama namanya deposito. Jadi kalau deposito itu simple. Semua orang tahu. Oh, nggak semua juga tahu deposito. Terutama yang belum pernah lakukan, Mas Pak Kuku. Pak Iwan. Jadi deposito itu adalah sebuah investasi di mana kita taruh uang di bank. Bank mengunci uang kita selama jangka waktu tertentu. Biasanya 1, 3, 6, 12 bulan. Setelah jangka waktu itu selesai, uang kita dibalikin utuh. Memenuhi syarat yang pertama tuh, aman yang pertama. Uang kita dibalikin utuh, plus kita dapat bunga. Dan biasanya bunga deposito selalu di state dinyatakan dalam bentuk PA atau per annum atau per tahun. Jadi kalau misalnya Anda buka deposito 12 bulan, Anda taruh uang 10 juta, taruh 12 bulan, bunga 4% PA per annum 4%. Tapi kalau Anda taruh 6 bulan, mungkin bunganya 4% per annum atau per tahun, tapi ya mungkin dibagi 12 bulan dulu kali 6. Gitu ya, semacam itulah. Ya, sebagian orang dipercepat. Oh, langsung dibagi 2 aja, tapi kebiasaan di bank mereka bagi 12 bulan dulu kali gitu. Mereka di bank tidak biasa nyebut per tahun. Dia nggak biasa nyebut deposito per tahun, dia biasa nyebutnya bulan. 1, 3, 6, 12 bulan. Jadi yang dia lakukan adalah kalau ada bunga, dia bagi 12, dia kalikan jumlah bulannya. Seperti itu. Jadi itu deposito. Nah, deposito itu menarik kenapa? Karena deposito itu, Mas Kuku, itu ada 2 macam. Ada deposito berjangka, ada sertifikat deposito. Ya kalau deposito berjangka adalah kita punya uang,
Kita taruh di bank, kita dapat sertifikat atau tanda atas nama kita, dan pada saat jatuh tempo, kita bisa cairkan sepanjang nama kita tercantum di situ. Jadi kalau ada orang lain mau cairkan deposito kita harus pakai surat kuasa. Dan itu ada bunganya. Itu deposito berjangka, ada namanya. Lawan dari deposito berjangka adalah sertifikat deposito. Jadi sertifikat deposito itu ada deposito, tapi nggak ada namanya. Jadi kita dapat sertifikat, nggak pakai nama. Contoh misalnya, Mas Kuku pergi ke bank, saya mau buka sertifikat deposito, bukan deposito berjangka loh ya. Dan ini buat Anda yang tinggal di luar negeri ada istilahnya. Kalau di luar negeri namanya time deposit, TD. Kalau sertifikat deposito namanya CD, Certificate of Deposit, which is sama. Certificate of Deposit, jadi istilah hukumnya kalau time deposit itu atas nama. Kalau sertifikat deposito nggak pakai nama, namanya atas unjuk. Bahasa hukumnya AU, A garis miring U atas unjuk. Jadi contoh Mas Kuku datang ke bank, saya punya uang 10 juta, saya beli sertifikat deposito. Mas Kuku dapat sertifikat, Mas Kuku pergi ke pasar. Jatuh sertifikatnya. Saya yang temuin. Saat jatuh tempo, saya bisa cairkan. Dan bank tidak akan tanya saya. Kayak uang tunai kita jatuhin di pasar. Tergantung dokumennya. Tergantung siapa yang pegang, Bos. Siapa yang pegang? Tergantung siapa yang pegang. Namanya di atas unjuk. Jadi uang itu atau barang itu dimiliki oleh dia yang pegang. Jadi saya ulang lagi. Deposito berjangka itu atas nama, sertifikat deposito itu atas unjuk. Itu pertama. Kedua, deposito berjangka itu karena dia nggak pakai nama, dia tidak bisa dijadikan jaminan kalau kita pinjam uang. Karena kalau kita jadikan jaminan, yang bisa nyairkan deposito itu kan kita. Tapi kalau kita beli sertifikat deposito, maka ketika kita pinjam uang, kita bisa jaminkan sertifikat deposito kita sepanjang dia belum jatuh tempo. Seperti itu, sertifikat deposito. Dia bisa kita jaminkan kalau kita pinjam uang. Tapi deposito berjangka juga bisa kita jaminkan sebetulnya sepanjang kita pinjam uangnya di bank yang sama tempat deposito berjangka itu kita beli. Ya kita beli di bank A, deposito berjangka kita hanya bisa pinjam di bank A juga, maka deposito berjangka itu bisa kita jadikan jaminan di bank yang sama. Istilah kerennya back to back. Kalau mungkin di sini kan bagian mungkin back to back, siapa yang bertugas sana, giliran siapa dia pulang di sana, itu back to back gitu. Ya kurang lebih begitu ya. Oke, jadi itu bedanya deposito berjangka. Kemudian satu lagi, pada deposito berjangka umumnya bunganya di belakang, Pak Iwan. Pada sertifikat deposito umumnya bunganya di depan. Saya kasih contoh, ya kita punya uang katakan 50 juta rupiah. Kita bawa ke bank deposito berjangka, uangnya dikunci 12 bulan. Setelah dikunci 12 bulan, setelah 12 bulan, pokoknya balik plus kita dapat bunga. Ya, katakan 5%, 4-5% gitu. Pada sertifikat deposito, kita taruh 50 juta, bunganya langsung dikasih di situ. Jadi di awal kita seperti dapat 50 juta dikurangin bunga. Pada saat jatuh tempo, pokoknya yang balik. Jadi bunganya udah dikasih di awal. Jadi sebetulnya kita naruhnya seperti bukan naruh 50, tapi 50 dikurangin bunga yang kita dapat. Intinya itu aja. Ya. Dan jangan salah Pak Iwan, penggemar sertifikat deposito itu banyak banget. Banyak sekali penggemar sertifikat deposito. Dan bunga sertifikat deposito itu biasanya ada ketika kita ngantri di bank, itu ada tulisan sertifikat deposito. Biasanya dia nggak pakai nama. Oke, nah sekarang ini yang menarik. Banyak orang mencibir deposito nggak asik. Kenapa? Karena bunganya kalah pasti sama inflasi. Gitu, itu nggak asik ah. Tapi lucunya adalah sekitar 2-3 tahun terakhir, bunga deposito kita, bunga deposito 12 bulan kita itu lebih tinggi dari angka inflasi resmi dari pemerintah. Jadi 2-3 tahun terakhir inflasi kita 2,5%, rata-rata nasional suku bunga deposito 12 bulan 45,6%. Jadi buat yang mencibir bahwa bunga deposito lebih kecil dari inflasi 2-3 tahun terakhir ini tidak terjadi. Angka inflasi resmi dari pemerintah 2,5%. Sekali lagi, ini resmi. Nah kalau Anda pikir, oh tapi yang nggak resmi ya? Kalau nggak resmi, di luar itu yang saya tahu yang resmi seperti itu ya. Jadi ini grafiknya Pak. Ini grafiknya, dan kalau saya bisa ingatkan lagi Mas Kuku, deposito adalah bagian dari investasi fixed income. Jadi kalau Anda masih ingat tadi gambar tadi, ya deposito adalah bagian dari investasi fixed income. Seperti itu. Pisang berarti ya Pak. Pisang lagi itu. Oke, ada pertanyaan nggak gini? Udah oke ya? Oke ya, oke. Oke, ini yang pertama deposito. Kemudian mari kita masuk ke yang kedua. Jadi ini memenuhi kaidah aman yang pertama, pokoknya nggak berkurang. Oh, sebentar, ada satu lagi. Kita masuk yang kedua. Yang kedua ada produk aman kedua, namanya obligasi. Jadi obligasi itu simpel banget Pak.
Jadi obligasi itu adalah surat utang, di mana kalau kita beli obligasi itu kita dianggap meminjamkan uang kepada pihak penerbit surat. Nantinya uang yang kita gunakan untuk beli surat itu akan digunakan oleh pihak penerbit surat. Biasanya untuk melakukan ekspansi ke pembangunan ke dan lain sebagainya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan telekomunikasi misalnya, dia ingin bangun tower baru di Jawa Timur. Untuk bangun tower baru di Jawa Timur, dia butuh uang katakan 1T. Masalahnya si perusahaan itu mungkin tidak punya uang 1T. Si perusahaan itu bisa minta uang dari mana? Nomor satu, dia lihat kas perusahaan nggak ada uang. Kemudian perusahaan itu bisa nodong pemegang saham bilang, minta uang mulu, nggak ada, gitu ya. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, dia bisa pinjam uang 1T ke perbankan. Bank bilang gede banget, saya mau kalau kita kerjasama dengan bank lain. Bank lain nggak ada yang mau, ya udah nggak bisa, gitu kan ya. Akhirnya si perusahaan telekomunikasi itu bisa pinjam uang ke masyarakat. Caranya adalah bukan dengan cara berdiri di lampu merah, minta duit dong, gitu pinjam duit, enggak. Tapi dia terbitkan sebuah surat namanya surat utang atau obligasi. Tertulis di surat utang itu 1T atau 1000 miliar. 1T 1000 miliar kan ya? 1T. Uang yang punya uang 1T, saya pinjam uang Anda 1T, uang Anda kita akan kembalikan dalam waktu 10 tahun. Setelah 10 tahun, uangnya balikin tuh. Tapi keuntungan buat kita apa sih yang punya uang? Setiap tahun selama 10 tahun, kita dapat bunga. Sebesar sekian persen dari 1T itu. Contoh, 6%, 6%, 6%. Setiap tahun sekali, sampai 10 tahun. Kalau jatuh temponya 10 tahun. Nah, itulah cara bekerja obligasi. Nah, obligasi itu bisa diterbitkan oleh perusahaan swasta, bisa diterbitkan oleh BUMN, bisa juga diterbitkan oleh negara. Ya, mungkin kita tahu yang namanya ORI lah segala macam. Bisa juga diterbitkan oleh pemerintah daerah. Biasanya pemerintah daerah pengen bikin jembatan dan lain sebagainya. Nah, di beberapa negara, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah itu disebut municipal bond. Jadi biasanya mereka pinjam uang dari masyarakat untuk bikin jembatan lah segala macam seperti itu ya. Nah, untuk yang level lebih tinggi, pemerintah negara juga bisa pinjam uang dari masyarakat untuk apa? Kadang-kadang untuk nutup anggaran APBN juga bisa. Daripada ini buat yang belum tahu, jadi APBN itu semacam uang keluar masuk Anda lah di rumah. Anda uang masuk di rumah 20 juta, Anda keluar 19 juta. Itu buat Anda yang uang keluarnya lebih sedikit daripada uang masuk. Tapi buat Anda yang masuk 20 juta, keluar 22 juta, maka selisih 2 juta biasa Anda bisa pinjam. Atau Anda jual barang gitu ya. Nah, negara itu juga bisa pinjam uang dari masyarakatnya untuk nutup APBN mereka. Dia negara kadang memutuskan untuk tidak menjual asetnya dia, ya, tapi kadang pinjam ke masyarakat daripada pinjam ke pihak lain misalnya. Mending kita pinjam ke masyarakat sendiri dan masyarakat yang dapat untung. Nah, salah satu obligasi yang diterbitkan oleh negara, Pak Iwan, itu namanya ORI. Ini sangat terkenal sekali. ORI itu obligasi negara retail Republik Indonesia, di mana ORI ini diterbitkan itu jangka waktu 3 tahun. Dan selama 3 tahun itu, uang kita jatuh tempo selama 3 tahun dan kita akan dapat bunga bukan setahun sekali, tapi sebulan sekali. Sebulan sekali dapat bunga. Sebulan sekali dapat bunga, which is bunganya tahunan dibagi 12. Dikurangin PPh. Tapi jangan salah, pada obligasi atau pada ORI, PPh Anda jauh lebih kecil daripada PPh pada bunga deposito. Negara ingin masyarakat beli obligasi seperti itu, jadi bunga lebih kecil. Saya lupa berapa, kalau nggak salah setengahnya, saya mesti cek lagi, kalau nggak salah setengahnya daripada PPh pada bunga deposito. Seperti itu ya. Itu obligasi, dan obligasi itu cara kerjanya kalau Mas Kuku perhatian, dia mirip-mirip deposito, betul nggak? Sama, mirip-mirip deposito. Kalau Mas Kuku buka deposito di bank, bank seperti minjem uang kita. Obligasi juga sama. Itulah kenapa seringkali obligasi itu bunganya nggak jauh-jauh dari bunga deposito. Contoh di tahun itu bunga deposito di pasaran adalah sekitar 4%. Maka ketika ada obligasi yang keluar juga di tahun itu, maka bunga obligasi rata-rata 1-2 poin di atas, yaitu 5-6% di atasnya seperti itu ya. Nah, berikut ini adalah contoh perbandingan bunga ORI dibandingkan besaran bunga yang dijamin oleh LPS terhadap penyimpan deposito. Karena seperti yang saya bilang tadi, logikanya adalah yang namanya bunga obligasi hampir pasti selalu lebih tinggi daripada bunga deposito saat itu. Nah, jadi di sini adalah bunga deposito yang dijamin oleh LPS, ya.
Walaupun kadang-kadang bunga LPS menjamin, oke, bunga deposito yang kita jaminkan 6%, tapi perbankan hanya maksimal 4%, lain soal gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau Sobat Pos lihat di grafik, ini adalah perbandingan bunga yang dijamin oleh LPS dengan return atau bunga obligasi. Oh ya, saya lupa kasih tahu pada obligasi, istilah bunga ini lebih dikenal dengan istilah kupon. Kenapa begitu? Karena begini Pak Iwan, di zaman dulu obligasi itu diterbitkan berupa sertifikat dan bunganya adalah berupa kupon-kupon kecil yang bisa dipites. Dipites, kemudian orang yang ngemitesnya ini bawa ke bank tukar bunga. Nah, zaman sekarang udah zaman digital tuh. Kita nggak pakai lagi sertifikat gitu, tapi namanya tetap sama, yaitu kupon gitu ya. Itu kupon gitu. Nah, oke. Ini mungkin kalau kita lihat di grafik ada saat di mana kupon ori lebih tinggi daripada bunga LPS, ya. Tapi kebanyakan hampir selalu terjadi bunga ori lebih tinggi daripada yang dijamin oleh LPS. Ini buat teman-teman, saya mau kasih tahu Anda, kalau LPS menjamin bunga, katakan 4%, misalnya 4%. Maka berarti kalau ada buka deposito, maka bunga yang dijamin adalah 4%. Jadi jangan Anda pikir kalau Anda buka deposito di bank yang ngasih 7%, terus banknya ada apa-apa. LPS buat Anda yang belum tahu adalah lembaga penjamin simpanan ya. Dia menjamin simpanan Anda di deposito tetap aman. Oke. Sepanjang bunga deposito yang Anda ikuti berada di bawah atau sama atau di bawah ketentuan. Contoh misalnya LPS menjamin bunga deposito yang dijamin adalah 4%. Itu berarti kalau Anda buka deposito 4% atau ke bawah bunganya tetap dijamin. Tapi jangan berpikir kalau Anda buka deposito di bank yang memberikan bunga deposito 7%, terus ada apa-apa dengan banknya, jangan berpikir dari 7% itu 4%-nya dibalikin. No, nggak ada yang dijamin sama sekali. Nggak ada. Nggak ada. Jadi nol. Jadi LPS akan cek, oh ini awalnya bunga deposito 7%, kita tidak jamin 4%. Bukan. Jadi jangan berpikir 4% itu tanggung, 3% Anda rugi. Enggak. Mohon maaf, enggak seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi please hati-hati gitu ya. Kecuali kalau Anda mau nekat coba-coba, dan saya tahu banyak sekarang bank digital yang memberikan bunga deposito lebih tinggi daripada bunga LPS. Enggak terjamin Pak, enggak terjamin. Bapak ambil 7%, 4% enggak dijamin. Kalau misalnya yang dijamin LPS 4% misalnya. Seperti itu. Dan Mas Kuku, pada obligasi masuk di tipe investasi fixed income. Pokoknya tetap. Jadi Pak Satyo Tempo pokoknya tetap. Masuk yang pisang berarti ya? Masuknya pisang. Bukan yang durian. Yang saya lupa kasih tahu Mas Kuku bahwa obligasi ini ada kerennya lagi Pak Iwan. Sebelum jatuh tempo, kalau kita butuh duit, kita bisa jual tuh obligasi. Bisa dijual obligasi. Contoh misalnya, Mas Kuku beli obligasi ori 3 tahun misalnya ya. Ori 3 tahun. Nah setelah 3 tahun uangnya dibalikin utuh tuh. Tapi baru 2 tahun. Gue kayak butuh duit nih gitu ya. Orinya bisa dijual. Udah bisa dijual. Dijual. Logikanya dijualnya seharga pokok. Cuma dilihat-lihat dulu nih. Kalau di luar sana sudah ada obligasi baru yang bunganya lebih tinggi, maka orinya Mas Kuku jadi nggak menarik. Jadi Mas Kuku hanya bisa menjual orinya bukan 100% harga pokok, tapi di bawahnya. Dan sebaliknya, kalau suku bunga deposito di luaran lagi rendah, maka ori yang dia pegang makin menarik. Maka orang akan membeli ori kita tidak 100% harga pokok, tapi mungkin 100, 102%. Wah itu kita udah lebih dalam lagi tuh. Mungkin butuh coret-coret dikit, tapi nggak usah lah. Kita nggak usah terlalu sedalam itu. Seperti itu. Ya sekali lagi, obligasi bisa dijual sebelum jatuh tempo. Kalau kita butuh uang atau butuh fulus. Itu yang kedua. Ini adalah investasi aman kedua. Dan yang saya bilang aman kenapa? Karena pokoknya tetap ada sepanjang kita sampai di jatuh tempo. Dan ini definisi aman yang pertama. Yang ketiga. Kita cek dulu nih ke Mas Kuku. Mas Kuku Anda pilih mana? Deposito atau obligasi? Kalau deposito udah pernah Pak, tapi kalau obligasi belum pernah. Jadi mungkin mau nyoba dulu. Ingat, Obligasi. bunga rata-rata lebih tinggi loh ya? Ya lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Tapi yang dijamin LPS itu nggak lebih tinggi Pak. Dan satu lagi, pada obligasi bunganya tidak dijamin LPS. LPS hanya menjamin deposito bank. Jadi bunga obligasi tidak dijamin LPS. Tapi dijamin oleh undang-undang. Aman juga berarti ya Pak? Aman juga gitu, aman juga. Dan itu masuk dalam APBN. Jadi bunga untuk pemegang obligasi udah dibudgetkan, dianggarkan di APBN. Seperti itu ya. Oke, itu investasi aman kedua.
Dia nomor 2, dan nomor 1 dan nomor 2 itu memenuhi kaidah aman yang pertama. Nah sekarang ini investasi aman yang ketiga. Namanya reksadana pasar uang. Nah apa itu reksadana pasar uang? Simple saja. Saya mulai dulu dengan reksadananya dulu saja. Apa itu reksadana? Sebelum kita bahas dalam mengenai reksadana pasar uang. Jadi reksadana sendiri, Pak Iwan, itu adalah sebuah investasi di mana uang kita dikelola di dalam sebuah keranjang yang berisi berbagai macam produk investasi. Dan pemilihan berbagai macam produk investasi itu dilakukan oleh sebuah perusahaan yang namanya manajer investasi. Atau nama kerennya asset management company lah. Dia yang memilih telur apa yang ada di keranjang ini. Dia akan memilih telur apa yang ada di keranjang itu dan lain sebagainya. Dia yang pilih telur-telurnya. Seperti itu. Kita tinggal dapat reportnya saja. Nah itulah reksadana. Pada prakteknya kita tidak menunggu, mereka tidak menunggu kita investor masukin uang dulu, baru dia beli berbagai produk investasi, tidak. Tapi dia balik. Perusahaan aset manajemen itu pakai uang sendiri dulu, namanya uang sponsor, untuk membeli berbagai macam portofolio produk investasi. Nanti setelah produk investasinya dibeli semua, portofolionya udah jadi, portofolionya itulah yang dijual kepada kita di masyarakat dalam bentuk pecahan-pecahan kecil. Dan pecahan-pecahan kecilnya itu disebut dengan nama UP atau unit penyertaan. Dan pada saat reksadana itu diluncurkan, harga UP adalah Rp1.000. Pasti. Rp1.000. Contoh misalnya gini. Jadi ada perusahaan manajer investasi, Pak Iwan. Dia di awal dapat modal katakan 1T, 1.000 miliar. Oke. Nah 1T itu dia tidak nunggu kita masukin uang dulu. Tapi 1T itu sama dia dibeli berbagai macam produk. Ini saham bla 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 bla. Sampai 1T-nya habis, 1.000 miliar habis. Setelah habis jadi portofolio investasi, dia jual portofolio itu ke masyarakat dalam bentuk pecahan-pecahan kecil. Bagaimana caranya? Dia bagi ke dalam pecahan-pecahan kecil namanya unit penyertaan atau UP, dan harga satu UP-nya adalah Rp1.000. Jadi kalau portofolionya senilai 1.000 miliar, satu UP harganya Rp1.000, maka ada berapa UP anak-anak? 1.000 miliar bagi Rp1.000? 1 miliar UP ya? 1 miliar UP. Nah, oleh manajer investasi 1 miliar UP-nya ini yang dijual ke masyarakat. Mungkin Mas Kuku punya uang 5 juta, dapat berapa UP? Mungkin Pak Iwan punya uang berapa juta, dapat sekian UP. Ada yang UP-nya dikit, ada yang UP-nya banyak. Nah, tiap hari kan portofolionya tuh naik turun tuh. Maka harga UP-nya juga naik turun karena jumlah UP-nya tetap sama. Tetap sama. Nah, ketika harga UP naik, disitulah kita untung. Nah, kita mulai. Ada yang namanya reksadana pasar uang. Ya, reksadana pasar uang ini adalah reksadana di mana manajer investasi masukin uang ke berbagai macam produk pasar uang seperti deposito, obligasi 1 tahun atau kurang, dan surat berharga lain. Tapi pada reksadana pasar uang hampir bisa dipastikan 60-80% mayoritas di deposito. Ini komposisinya, mungkin Sobat Pos bisa lihat di layar, 60-80% mayoritas di deposito. Sisanya di obligasi. Seperti itu ya. Jadi kalau Mas Kuku beli reksadana pasar uang, Mas Kuku seperti punya deposito di berbagai tempat, walaupun hanya dengan uang 10 juta rupiah misalnya, karena reksadana bisa dibeli start from 100.000 rupiah sudah bisa segala macam. Sementara kalau kita buka deposito beneran minimal berapa kan, seperti itu. Dan reksadana, jangan salah, reksadana juga bisa turun, harga unit UP reksadana itu juga bisa turun. Nah, turunnya apa? Logikanya reksadana pasar uang nggak akan bisa turun dong. Kenapa? Kan deposito itu kan di akhir jatuh tempo dapatnya full. Obligasi juga begitu. Betul. Tapi ada risiko. Risikonya adalah kalau manajer investasi beli obligasi dan obligasinya itu gagal bayar, maka si manajer investasi tidak dapat untung dan harga reksadananya bisa goyang. Dan pada prakteknya, kalaupun reksadana pasar uang bisa turun, paling cuma 1-2%. Which is dia kecil, dan saya masih anggap dia investasi aman. Karena dia memenuhi definisi aman yang nomor 2, dia bisa turun, tapi kecil. 1-2-3% masih saya bilang kecil, jauh lebih kecil dibanding produk investasi lain. Dan pada fixed income atau growth income tadi, karena harganya bisa naik turun, maka selamat dia masuk investasi duren atau growth income. Growth income. Tapi duren yang risikonya rendah karena turunnya paling banter cuma 1-2%. Duren lokal. Duren lokal. Iya. Oke, kita apa tadi? Jadi ada deposito sudah, obligasi sudah, reksadana pasar uang sudah.
Nomor 4, reksadana lagi, Mas Kuku, tapi reksadana pendapatan tetap. Apa itu? Jadi begini. Tadi konsep reksadana udah ngerti ya. Keranjang, ada berbagai macam telur, yang milik telurnya si manajer investasi. Pada reksadana pasar uang, kebanyakan telur itu di deposito. Pada reksadana pendapatan tetap, kebanyakan telur itu di obligasi. Jadi ini komposisinya. 60-80% di obligasi. Dan obligasi tidak hanya obligasi negara, banyak juga obligasi swasta. Pada obligasi swasta, bunganya lebih tinggi dibanding obligasi negara. Di tengah-tengah antara swasta dan negara, Pak Iwan, ada lagi obligasi BUMN. Obligasi BUMN bunganya di tengah-tengah antara swasta dan negara. Pada obligasi negara bunganya paling rendah. Contohnya seperti ORI. 56%, 56%, 56%. Karena negara selalu dianggap lender of the last resort. Paling bertahan, yang paling akhir bertahan lah. Paling lama bertahan lah gitu ya, seperti itu. Jadi kita ulang lagi urutannya, swasta yang paling tinggi bunganya, tapi selalu dianggap risikonya lebih besar. Kedua BUMN, dan risiko ketiga yang paling rendah adalah obligasi yang dikeluarkan oleh negara, bunganya rendah, tapi kita menganggap dia aman karena negara insya Allah aman, bla 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 bla. Negara pegang kendali dengan pencetakan uang, bla 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 seperti itu. Dan ini adalah komposisinya. Pada reksadana pendapatan tetap, dia harganya umumnya, saya ada yang lupa, pada reksadana pasar uang, harganya dia biasa naik 4-5% setahun. Dia naik seperti kura-kura, tapi 3-4-5% per tahun. Mirip-mirip bunga deposito. Pada reksadana pendapatan tetap, dia naik 5-6-7% setahun. 2024-2025 rata-rata nasional kenaikan reksadana pendapatan tetap di Indonesia 5-7,5% per tahun. 5-7,5% per tahun. Tapi dia juga bisa turun, terutama Pak Iwan ketika ada penerbit obligasi yang gagal bayar, atau yang kedua ketika dia menjual obligasinya di secondary market nggak laku atau harganya rendah. Nah, cara paling baik membandingkan obligasi adalah membandingkan bunga obligasi dengan bunga deposito yang dijamin oleh LPS. Karena ingat, reksadana pendapatan tetap berinvestasi mayoritas ke obligasi, sementara obligasi toh bunganya lebih tinggi daripada deposito kan. Jadi logikanya harusnya dia lebih tinggi. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi pada tahun 2015, waktu itu LPS menjamin bunga tinggi sekali 775, tapi prakteknya bank-bank di situ waktu itu bunga LPS, bunga deposito cuma berapa, tapi kebanyakan terakhir bunga atau return reksadana pendapatan tetap lebih tinggi daripada bunga deposito yang dijamin oleh LPS. Ini cara terbaik membandingkannya. Teman-teman di sini ada yang punya reksadana? Boleh tahu nggak ada yang punya reksadana di sini? Bapak punya reksadana apa, Pak? Oke, sudah lama bukanya? Iya, kayak tipe konservatif nih. Jadi. Oh, ada juga reksadana saham juga. Ancur-ancuran kayaknya ya. Jadi kayak masuk di puncak kayaknya reksadana saham kayaknya. Iya, iya. Ada lagi yang punya, yang wanita ada yang punya reksadana nggak? Punya apa, Mbak? Pokoknya buka aja. Ini keren banget sih. Saya baru dengar jawabannya, jujurnya nggak ngerti sih Pak. Tapi kalau sekarang itu, terus terangan dia. kalau sekarang itu buka reksadana itu lebih mudah Pak dengan produk-produk digital itu kan. Iya. Oh dari mobile banking paling. Ya itu. Jangan sebut nama di sini. Jangan sebut nama. Kalau mau sebut nama ya yang lain juga. Oke. Dan sekali lagi, Bapak perhatikan baik-baik, kebanyakan normalnya, kebanyakan pada reksadana pasar uang, dia naik 3-4-5% per tahun, naiknya pelan-pelan seperti kura. Kalau turun 1-2%, kecil. Reksadana pendapatan tetap naik 5-7% rata-rata nasional, ya. Tapi kalau turun juga bisa 1-5%. Saya masih menganggap 1-5% itu kecil. Masih kecil, Pak. Masih kecil. Masih kecil. Coba Bapak taruh di kripto, Pak. Ya, kemarin ada ya. Saya tahu nih mungkin anak-anak muda di sini ada gitu ya. Oke, tapi itu kesempatan buat masuk. Ya, oke, tapi itu tidak aman ya, tidak aman. Dia maksudnya dia bisa fluktuatif dahsyat. Sangat dahsyat, Pak. Sangat dahsyat. Nah, dan yang kelima adalah siapa ya? Tadi kita ulang lagi. Oh, dia masuk di investasi growth income. Dia duren juga. Duren juga. Jadi kita ulang lagi Mas Kukuh. Yang pertama deposito, obligasi, pasar uang, nah, pasar tetap. Dan tadi seperti yang saya bilang Mas Kukuh,
pendapatan tetap ya. Pendapatan tetap. Obligasi itu kita bisa jual sebelum jatuh tempo kan? Bisa. Nah, ketika dalam bentuk reksadana pendapatan tetap, si manajer investasi itu juga sering menjual obligasi yang dia pegang sebelum jatuh tempo. Cuma kalau suku bunga lagi naik, maka obligasi dia jadi nggak menarik dan dia terpaksa menjual obligasi dia dengan harga di bawah 100% dari harga pokok. Sekali lagi ini udah lebih dalam lah, kita nggak akan ke situ. Karena kita tidak pakai papan, ini hanya pakai slide, jadi kita nggak akan terlalu dalam. Tapi sekali lagi itu yang bisa bikin reksadana pendapatan tetap turun, Pak. Ketika suku bunga meningkat, maka umumnya reksadana pendapatan tetap bisa turun ketika si manajer investasi jual obligasinya ke di secondary market. Apa itu secondary market? Secondary market obligasi adalah pasar jual beli obligasi yang belum jatuh tempo. That's it, itu aja. Oke, nah sekarang investasi aman kelima. Jadi RDPU dan RDPT memenuhi kaidah aman yang nomor 2. Jadi dia bisa turun tapi kecil, 1, 3%, 5%. Sekarang yang kelima, siap semua? Namanya emas. Nah, ini semua dari kita pasti udah tahu lah berita-berita tentang emas belakangan ini. Emas adalah logam mulia yang tidak lekang di telan zaman, bla 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 bla. Harga emas tergantung permintaan dan penawaran, bla 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 bla. Asiknya emas adalah dia ada nilai intrinsik ya, Pak. Ada nilai intrinsiknya, sementara yang lain belum tentu ada nilai intrinsiknya. Tapi yang lucu Mas Kuku adalah permintaan emas selalu tinggi karena emas dianggap aman. Aman tuh bagaimana? Jadi biasanya kalau permintaan emas selalu tinggi bahkan meningkat ketika ada inflasi atau kekhawatiran terhadap kondisi dunia. Kalau Pak Iwan masih ingat 2022 ketika ditemukan virus COVID yang baru, tahun kedua COVID, kalau permintaan emas meningkat. Kenapa begitu? Karena banyak orang percaya emas tetap kalau kita jual pasti ada yang beli walaupun dunia lagi bencana seperti yang ada di film-film bencana dan kiamat itu. Kalau ada film-film bencana dan kiamat, kita jual emas, orang percaya pasti laku. Seperti itu. Itulah kenapa permintaan emas tetap tinggi, bahkan lebih tinggi ketika ada permintaan yang meningkat. Nah, 2025, Januari sampai November, year to date, Pak, year to date, awal Januari sampai November, kenaikan harga emas itu 35-40%. Year to date, Januari sampai November. Nah, rata-rata sebelum 2025, harga emas cuma naik sekitar rata-rata 11,5%. Nah, banyak orang menganggap harga emas tidak mungkin turun, Pak Safir. Nggak mungkin turun. Kecil-kecil mungkin turun, tapi nggak mungkin turun. Saya kasih tahu dulu. Jadi kalau Anda lihat, Sobat Pos lihat di layar ada kenaikan harga Antam, emas Antam 2023 sampai 2025. 2023 sampai 2025 ini adalah harga Antam. Ya, dan ini adalah apa namanya kenaikan paling dahsyatnya terjadi di year to date Januari sampai ini. Benar Januari loh, start Januari itu mulai permintaannya tinggi dan sebenarnya kalau mau dilihat-lihat sepanjang presidennya Trump maka akan tegang terus. Negara atau dunia akan khawatir apapun yang dilakukan Trump, dunia khawatir ujungnya ke harga emas gitu ya. Tapi kalau presidennya Obama apa kan tenang ya segala macam ya. Joe Biden ya, tapi pokoknya kalau presidennya apa namanya Trump itu kan orangnya sangat ini ya, pasti orang tegang terus dan ujung-ujungnya beli emas seperti itu. Dan banyak orang menganggap harga emas nggak mungkin turun. Turun mungkin Pak Safir sedikit, tapi nggak mungkin turun. Oke, ini saya kasih tahu satu fakta kepada Anda. Ini nggak ada di slide. Emas pernah turun 2 digit 20-25% di tahun 2013. Saat itu lagi masa koreksi besar 2013, harga emas turun 20-25%. Bisa sangat turun, itu pertama. Yang kedua, saat ini saya pribadi itu juga khawatir lihat permintaan harga emas yang sangat tinggi. Saya khawatir. Ini feeling, tidak ada data, logika nggak ada logika. Saya orang finance harus pakai logika, tapi dalam hal ini saya benar-benar feelingnya agak nggak enak dengan kenaikan. Karena banyak orang bilang harga emas sekarang sudah melebihi real value-nya. Jadi kalau saya ditanya agak mengkhawatirkan, tapi kalau Anda orangnya beli terus dan nggak pernah jual, sikat aja. Tapi kalau Anda trading, kalau Anda beli emas sekarang hanya untuk dijual untuk dapat untung, maka please hati-hati masuk di harga sekarang. Please hati-hati masuk di harga sekarang. Dan emas itu termasuk ke dalam golongan duren atau growth income. Bahkan Mas Kuku, kita bisa lihat slide berikutnya. Jadi ini adalah harga emas Antam ya, harga emas Antam start from Januari 2024 sampai Desember 2025. Sekali lagi year to date Januari apa November 2025 40%.
di atas rata-rata. Pertanyaannya, mungkin nggak 2026 harga emas bisa turun seperti 2013? Saya nggak tahu. Saya aja nggak tahu Mas Kuku, ntar malam ujian apa nggak saya nggak tahu. Jangan suruh saya apa harga emas, kita nggak tahu. Kita semua nggak ada yang tahu gitu. Dan Anda pikir kalau Anda tanya gimana menurut Anda ini ada jokesnya Pak Iwan. Anda tanya ke 5 orang pakar. Seperti apa ekonomi Indonesia tahun 2026? Semuanya menjawab dengan jawaban beda-beda. 5 orang pakar ekonomi beda. Mereka akan jawab dengan jawaban beda-beda. Setelah 2026 berakhir, yang benar adalah ekonom nomor 6. Itu cuma jokes aja. Itu cuma jokes aja bahwa ekonom sekalipun ditanya bisa beda. Sama kayak kita punya sakit tertentu, datang ke dokter, 5 orang dokter, kadang-kadang analisnya beda. Kenapa? Karena pada prinsipnya tidak ada satu orang pun yang bisa meramalkan dengan tepat. Nggak ada. Tapi yang bisa kita lakukan berjaga-jaga. Dan kalau harganya sudah naik seperti ini, saya pribadi pun feelingnya juga nggak enak. Seperti itu gitu ya. Dan emas masuk ke dalam growth income. Ya. Dan dari kelima produk tersebut, saya bisa bilang justru emaslah yang paling besar resikonya. Deposito lebih rendah resikonya, paling rendah risiko. Sesuai urutan, obligasi lebih tinggi daripada deposito, risikonya, potensi. RDPT lebih tinggi, RDPU lebih tinggi lagi, RDPT lebih tinggi lagi, dan yang paling tinggi risikonya kalau mereka berlima, yaitu emas turunnya bisa 20% seperti tahun 2013. Sekarang Pak Safir nggak mungkin Tapi menurut saya dia tetap bisa dibilang aman Pak, walaupun udah turun 20%. Kenapa? Karena kaidah aman yang ketiga menurut saya adalah nomor 1. Kalaupun dia pernah turun, dia turun banyak, maka nomor 1 dia jarang terjadi. Emas turun banyak jarang terjadi. Atau yang kedua, permintaan tetap tinggi, orang tetap percaya bahwa inflasi akan tetap tinggi. Dunia pasti nggak akan pernah benar. Satu negara benar, negara lain bikin gara-gara. Ini benar, Cina udah selesai COVID, ini bikin perang. Dan lain sebagainya nggak akan pernah selesai. Dan sepanjang orang percaya bahwa dunia selalu tidak akan baik-baik aja, emas akan tetap terus ada, maka tetap bisa dibilang aman. Atau alasan aman yang ketiga adalah dia ada nilai intrinsiknya, dan emas nilai intrinsiknya tuh luar biasa. Oke, itulah dia kelima tadi. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Anda semua, luar biasa. Tepuk tangan dong. Iwan, ada deposito, ada obligasi, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan emas. Nah sekarang pertanyaannya, komposisinya gimana? Nah itu Pak, mayoritas tadi yang saya lihat tanya-tanya di chat itu rata-rata itu Pak. Komposisi yang bagus itu seperti apa? Jawabannya Pak, Bapak Ibu Sobat Pos, tergantung jumlah uang Anda. Itu aja, tergantung jumlah uangnya gitu ya. Oke, mari kita mulai ya. Jadi saya ingin ngajak Anda berpikir yang mudah saja, tidak usah rumit-rumit gitu ya. Yang mudah saja. Kalau saya ingatkan lagi kepada Anda, tadi kita bahas 5 produk. Mari kita mulai. Deposito, obligasi, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan emas. Mari kita mulai. Untuk orang yang konservatif, fokus di 2 terbawah. Deposito dan obligasi. Ulang lagi, deposito, obligasi, reksadana pasar uang, reksadana pasar pendapatan tetap, dan emas. Ingat, emaslah yang paling gila di antara mereka berlima. Oke? Nah, untuk orang yang konservatif, fokus di deposito dan obligasi. Untuk orang yang agresif, fokus di emas. Tapi untuk orang yang moderat, fokus di reksadana. Saya ulang lagi, untuk orang yang konservatif, fokus di deposito dan obligasi. Untuk orang yang agresif, fokus di emas. Untuk orang yang moderat, fokus di reksadana, pasar uang, dan pendapatan tetap. Persennya sekarang, mari kita mulai. Mas Kuku, untuk orang yang konservatif, tadi saya bilang fokus di deposito dan obligasi. Maka komposisi yang bisa dicoba adalah deposito 30%, obligasi 30%. Oh. Inilah orang yang konservatif. Tapi tetap ada yang itu ya, emas. Tetap ada. Deposito 30%, obligasi 30%. Ini orang yang konservatif. Buruan di screenshot ya, screenshot. Boleh. Dan konservatif tidak hanya dari hati, Mas Kuku. Umur juga pengaruh. Ya, kadang kadang ada yang udah umur 51, 52 gitu. Nah itu yang menarik Pak. Dalam hati pengen agresif, tapi udahlah bos. Udah pensiun bentar lagi lah ya. Ada pertanyaan yang menarik Pak. Ya, umur muda itu mulai umur berapa itu? Tadi kan ngomongin umur tuh Pak. Jangan tanya sama saya. Saya akan bilang umur muda itu 51 masih muda. Iya karena Anda tanya sama saya bilang gitu. Enggak lah, muda itu. Enggak ada ini juga sih, enggak ada ini juga lah. Ya 35 masih muda lah.
Saya masih muda, Masih muda ya? Ya. 35 masih muda lah. Nah sekarang kita nggak langsung ke yang agresif, kita moderat dulu. Moderat itu fokus di reksadana. Oh. Jadi reksadana pasar uang dan pendapatan tetap masing-masing 30% aja. Ya, saya minta Anda mengingat persenan 30-30 aja. Yang lainnya bisa nyesuaiin diri. Yang penting penekanannya. Ini untuk yang orang moderat, reksadana pasar uang 30, reksadana pendapatan tetap 30%. Silakan di screenshot. Oke. Sementara Mas Kuku, untuk orang agresif fokus di mana? Agresif di emas. Ya udah, emasnya 30%. Mari kita lihat. Ini emasnya 30%. Berarti maksimal di 30% ya, Pak? Maksimal 30%. Iya. Maksimal 30%. Mas Kuku, saya mau tahu dong, yang nonton acara kita hari ini kebanyakan konservatif, moderat, atau agresif? Kalau lihat sih sebagian mayoritas di umur-umur Gen Z, Pak. Gen Z dan milenial. Jadi lebih cenderung ke agresif. ke agresif ya. Kalau yang ada, tapi ada beberapa juga yang konservatif sudah mulai persiapan udah lagi pensiun Oke, seperti iya. itu. Iya, iya, iya. Apa masih 5 tahun lagi, Pak? Ya rupanya saya surprise dengan Pak Iwan gak jauh. Iya. Usianya luar biasa. Masih merasakan mungkin presiden baru. Iya, 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 iya. Terus apa namanya? Kita ini yang agresif, dan kalau kita bicara agresif sekali lagi bisa dari umur, tapi bisa juga dari hati. Dari pendapatan mungkin juga, Pak. Oh ini lucu banget nih, keren. Pertanyaannya keren nih. Kalau dari pendapatan gimana? Bisa dari pendapatan. Sebenarnya lihat dulu dia punya tabungan apa enggak. Kalau dia udah punya tabungan, dia bisa lebih sedikit agresif dengan pendapatannya. Tapi kalau dia nggak punya tabungan, dia kan nggak punya dana darurat tuh. Maka begitu dia ada pendapatan, dia nggak boleh agresif. Fokusnya bikin dana darurat dulu. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk Anda yang agresif, maka fokus di emas adalah pembelian agresif Anda yang paling aman. Karena kebanyakan orang, Pak Iwan, ketika dia agresif, dia belinya bukan emas, dia belinya saham. Udah gitu sahamnya lapis ketiga pula gitu ya. Ya, dia beli kripto lah segala macam yang volatile dahsyat itu, volatile dahsyat. Maka di sini adalah pembelian emas adalah agresif Anda yang paling bisa dikontrol, paling aman lah. Seperti itu. Ya. Demikian dari saya, Mas Gugu. Baik, terima kasih Pak Sefir Sedu. Tepuk tangan dong yang meriah. Ini nanti yang disampaikan menarik ya. Jadi tadi ada 5 ya. Yang pertama, apa tadi yang 5? Yang pertama amanah lagi. Yang pertama adalah deposito. Akhlak banget Pak orangnya Pak. Deposito, kemudian ada obligasi, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan emas. Jadi tadi yang disampaikan isinya sih daging semua sih kalau ada food blogger ya. Makan bakso daging semua. Kalau saya kan lemak semua ya. Jadi ini sudah banyak sekali Pak pertanyaan yang masuk, tapi sebelum saya bacakan pertanyaan, mengingatkan kembali kepada Sobat Pols untuk dapat follow di medsosnya Growth Corner, dapat mengikuti di Instagram @growthcorner.pgn. Kemudian juga dapat membuka website untuk melihat video-video yang sudah pernah ditayangkan, sudah pernah di acara-acara yang ada di Growth Corner ini di website growthcorner.pgn.co.id. Kemudian untuk Instagram Growth Corner juga ada di @growthcorner.pgn. Baik. Banyak sekali Pak pertanyaan yang masuk, baik online, yang offline pun juga sepertinya sudah menyiapkan pertanyaan. Mungkin kita bakal mulai dari yang offline dulu kali ya. Atau dari Pak Iwan ada pertanyaan mungkin Pak Iwan? Oh langsung dari teman-teman dulu. Silakan angkat tangan. Oh itu sudah duluan. Silakan. Boleh nanya yang Nama, fungsi. boleh nanya remeh-remeh silakan, nggak apa-apa. Ya, Nggak apa-apa. baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak Safir. Yes, Pak. Saya Sugi dari area Karawang. Yes. Teman saya Pak. Ya. Kumpulin dulu 30. Iya, boleh. Ya, Pak, saya itu sebenarnya tipikalnya dulu punya porto di saham ini ya Pak ya. Nah, tapi memang kalau di reksadana Pak, saya mungkin sudah lama juga ya. Tapi lihat RD saham itu benar-benar rata-rata NAB-nya itu di bawah 1.000 Pak ya sekarang. Nah, makanya di terakhir-terakhir ini saya di RDPU Pak, paling RDPU dan RDPT. Oke, Bapak pernah masuk saham ya? Pernah. Ketika harganya di atas 1.000 ya Pak ya? Iya Pak, Iya, Pak. betul Oke, betul. oke. Oke, lanjut. Nah,
Kalau porto saya Pak di sekarang itu di reksadana itu 95% malah di PT Pak. FDPO itu kecil sekali ya. Kemudian di emas itu mungkin sekitar 40% ya. Nah, dengan umur yang makin dewasa lah ya, itu udah mulai sudah mulai agak-agak harus ngatur ulang resikonya sih Pak emang. Makanya kalau untuk obligasi dan deposito memang saya malah justru 0 Pak, 0%. Malah lebih di reksadana dan emas gitu Pak ya. Nah, itu investasi amannya. Untuk saya ya mungkin masih 40-an ya Pak. 40-an Pak, betul Pak. Saya tetap ingin aman, tapi juga grafiknya tetap nanjak Pak. Tapi nanjak gak dundutan ya Pak. Kadang kan kalau saham kan nanjak tapi kadang turunnya jauh. Nah saya tuh lebih ingin yang nanjak tapi nggak kalau turun ya slow sedikit tapi tetap nanjak terus Pak. Nah itu apakah komposisi saya sudah oke atau seperti apa Pak? Kalau minta sarannya Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya. Langsung aja. Bapak nggak usah pakai nama nggak apa. Langsung aja. Oke. Boleh. Passwordnya. Kopi lu kan. Kopi lu, Pak. Oke, perkenalkan nama saya Diva, saya dari RSS. Izin untuk bertanya, Pak. Jadi untuk kondisi ekonomi itu kan selalu fluktuatif ya Pak. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang atas bawahnya cepat. Kadang di bawah banget gitu. Iya, kadang di bawah banget. Itu untuk saya pribadi itu agaknya mengkhawatirkan. Itu kalau boleh minta saran dari Bapak, itu gimana caranya untuk memastikan investasi kita ini tetap konsisten meskipun kita tahu bahwa kondisi ekonomi sekarang ini masih tetap fluktuatif. Kira pertanyaannya perlu pindah ke luar negeri nggak? Kabur aja Kalau dulu. itu Thank you. Gimana? Oke, baik. Tetap konsisten. Terima kasih Kakak Diva. Next question ada lagi? Ini Bapak. Yang belakang udah ahli investasi itu. Ibu yang duduk biru ya. Ibu udah ahli investasi Bu Udah ya. ahli investasi. Penggemar kripto. Aduh. Kita ngobrol Bu. Aduh. Abang-abang kripto. Silakan Pak. Izin Pak, nama saya Jaka Pak dari MSCM. Izin bertanya terkait tadi sempat disebutkan oleh Pak Safir terkait dengan emas Pak. Iya. Jadi awalnya saya berpikiran itu seperti yang mungkin literasi yang saya pernah baca Pak ya. Jadi emas itu sebagai lindung nilai Pak ya, hedging gitu kan. Terus juga bisa juga sebagai dana darurat Pak. Iya. Jadi tidak hanya cash saja supaya bisa ya melindungi maka dimasukkan ke dalam emas gitu kan Pak. Iya. Nah terkait dan pada saat tadi disampaikan kayaknya sudah bergeser bahwa itu bisa jadi investasi Pak ya, Betul. sebagai investasi. Nah tapi sekarang emas karena sudah banyak yang mencari dan pasokannya mulai sedikit, Iya. jadi harganya sudah mulai naik Iya. dan meningkat Pak ya. Nah ini saya ada ini juga Pak, kemarin ada sempat alternatif yaitu Jualan emas juga sekarang. oh enggak Pak. Lanjut. Jadi ada alternatif juga kan ini emas itu kan logam mulia Pak ya, logam yang punya nilai gitu. Ya. Nah sempat pernah saya baca juga ada alternatif yang namanya perak Pak. Yes. Mungkin minta sarannya Mak, apakah bisa perak itu bisa menyamain sebagai Emas, lindung ya. nilai sebagai pengganti emas di tengah tingginya permintaan emas dan harganya yang meningkat. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Jaka. Jadi udah ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama terkait dari pertanyaan dari Pak Sugi. Iya. Jadi menanyakan ini investasinya di 95% ya di RTPD ya. Sisanya di emas ya. Deposito obligasi Deposito obligasinya 0. Dengan usia sekarang di sekitar 40 tahun, apakah investasi yang dilakukan oleh beliau ini sudah oke atau belum? Oke Pak ya. Bentar Pak ya. Saya amati dulu Pak dari Pak Sugi, websitenya. Ngetonnya apa Pak Sugi? Rebolegi Pak katanya Pak, rebolegi. Rebolegi. Iya. Sama dong kita rebo. Soalnya wage Pak. Pak kalau Bapak pengen ini tapi tetap naik pasti segala macam yang moderat Pak. Jadi reksadana udah benar Pak. Tapi deposito dan obligasinya diisi Pak. Jangan 0.
jangan nol. Karena ingat Bapak, makin lama usia makin meningkat, deposito obligasi harus ada. Deposito obligasi yang peringkat paling bawahnya tadi harus ada, gitu ya. Kalau masih muda, kepala dua, nggak punya deposito obligasi masih nggak apa-apa. Tapi kalau kayak Bapak, reksadana tetap nggak apa-apa, tapi deposito obligasi tetap ada, ikutin komposisi tadi aja Pak. Nggak usah persis sekali, persennya nggak ada masalah. Yang penting di mindset kita reksadana, dan makin Bapak meningkat usia di atas 47, 48, dan lain sebagainya, deposito obligasinya makin diperbanyak, reksadananya makin berkurang. Seperti itu. Saya satu tips lagi buat Bapak. Bapak ambil asuransi jiwa Pak. Jadi gini Pak, jadi saya tahu kita semua di ruangan ini, Anda semua sudah dapat BPJS, ketenagakerjaan dan kesehatan. Ya, ketenagakerjaan tuh kematian karena kecelakaan dan bukan karena kecelakaan juga kalau nggak salah ya. Tapi Anda ambil asuransi jiwa sendiri Pak. Karena begini Pak, ketika kita misalnya gini, saya invest tiap bulan 2 juta ke reksadana, setelah 12 bulan ini saya mau kasih ke anak saya. Jadi 2 juta kali 12 yaitu 24 juta, ya 25 juta saya kasih ke anak saya. 10 tahun 24 juta kali 10 240 juta. Tahun kelima Pak, kita udah meninggal dunia. Maka jumlah yang kita kasih ke reksadana kita kasih ke anak kita baru setengah dari target kita. Tapi Bapak, jadi Bapak gini aja Pak, Bapak ambil masukin reksadana rutin, tapi juga ambil asuransi jiwa. Misalnya uang pertanggungannya 1M atau 500 juta gitu ya. Maka ketika, maaf ada apa-apa sama kita, anak dapat warisan reksadana kita yang baru 5 tahun itu, tapi seketika dia langsung dapat uang yang from the air gitu ya. Tiba-tiba ada tambahan kekayaan 500 juta atau 1 miliar rupiah di keluarga Bapak. Jadi asuransi jiwa membuat uang yang tadinya nggak ada jadi ada Pak. Itu mantep Pak. Kebanyakan kesalahan keluarga di Indonesia adalah si pencari nafkah lupa ambil asuransi jiwa. Please Pak ambil asuransi jiwa. Seperti itu. Oke, deposito dan obligasi diisi aja Pak. Sudah cukup menjawab Pak Sugi? Dia mau nangis Pak. Saya bilang kalau ada apa-apa sama kita. Udah ada. Anaknya masih kecil-kecil Pak. Ambil Pak, please Pak, ambil Pak. Itu udah mata udah berkaca-kaca loh Pak Iwan. Dia tuh udah, oh iya Pak Safir ya. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi dari Mbak Diva ya, dari RSS. Dengan kondisi ekonomi yang sedang fluktuatif ini, bagaimana sih agar kita bisa dapat tetap konsisten dalam berinvestasi? Saya lihat wajahnya Mbak Diva, oke ya. Jadi gini Mbak Diva, ini Anda jangan ikuti kesalahan yang dilakukan oleh gen-gen di atas. Asumsi saya Anda gen apa? Z ya? Z ya? Gen Z. Happy banget ya. Oke, jadi gini. Gen Z ya? Kesalahan yang banyak dilakukan milenial dan Gen X adalah begitu mereka ada uang, mereka lupa diri. Oke? Saya Gen X. Ya, di zaman saya adalah kalau ada uang, terutama mereka kerja di Jabodetabek, Anda harus punya mobil. Anda belum punya mobil, mohon maaf, Anda belum mapan. Oh, itu terjadi. Itu benar terjadi. 92.000. Tanya Pak Iwan, itu terjadi. Terutama mereka tinggal di Jabodetabek. Anda belum punya mobil, Anda belum mapan. Sekarang banyak anak Gen Z nggak punya mobil. Kenapa? Ngapain? Cicilannya mahal, bla 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 bla. Online tersedia. Dan menurut saya itu cara pikir yang benar. Malah tadi seperti yang dibilang tadi, zaman sekarang malah transportasi umum udah makin bagus. Memang tidak sempurna, memang ada aja keluhan trotoar nggak enak buat jalan. Iya, memang. Tapi menurut saya ini udah lebih baik dari 5-10 tahun lalu. Dan please jangan mengeluh jadi warga negara Indonesia. Itu nomor 1. Nomor 2, ini saya agak melenceng dikit ya. Ya memang ada kata-kata kabur aja dulu bla 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 bla. Ini menurut saya ya. Di sini paling enak. Anda tahu kenapa? Karena seru. Seru. Tiap hari ada aja yang terjadi. Di Singapura, mereka cari berita susah. Kenapa? Karena semua berjalan seperti seharusnya. Jadi di Singapura itu ada yang bertengkar dikit masuk koran. Di sini orang bertengkar tiap hari, ada aja bertengkar. Ada pergi ke Hamburg, ada pergi kemana, ada pergi ini pembangunan MRT, ada aja senggolan. Biasa. Sini seru. Serius di sini seru. Tempat paling seru tuh Indonesia. Ya. Politik begini itu yang paling seru. Justru itu serunya. Jadi ngapain kabur? Anda pergi ke negara yang lain mungkin udah terlalu lurus. Enggak, bukan lurus apa? Terlalu ya gitulah, gitu. Enggak seru, ya. Tapi kalau Anda bisa survive di sini dan terbaik untuk buka bisnis di Indonesia. Baik untuk buka bisnis di Indonesia. Oke, saya udah ngelantur sekarang. Oke. Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan supaya bisa konsisten? Rutin invest tiap bulan. Dan untuk bisa rutin invest tiap bulan,
please Anda jangan berlebihan gaya hidupnya. Ini mumpung Anda Gen Z, saya asumsikan Anda kepala 2. Masih kepala 2 ya. Jangan tiba-tiba Anda usia kepala 4, Anda nggak nabung, mau balik ke usia kepala 2 nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak balik ke 20-an? Nggak bisa. Saya nih pengen balik ke umur 40 nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nomor 1 Anda please hidup lebih frugal. Saya kalau nggak salah bulan lalu ada bahas tentang frugal living kalau nggak salah di sini ya. Frugal living itu nggak bikin Anda kaya. Frugal living bikin Anda hidup tetap membumi. Saya kasih contoh, misalnya Anda bekerja di sini, penghasilan Anda bagus gitu ya, tapi Anda hidup frugal. Apa tuh frugal? Sederhana. Sederhana, hidup barangnya nggak usah banyak. Anda punya baju nggak usah sampai 4 lemari, 1-2 lemari cukup. Yang penting warna dan model bisa dipadu badankan. Kakak saya, ini saya ngomongin keluarga saya lagi sendiri ya. Kakak saya itu gennya di atas saya, di atas gen X. Buat dia, baju, ibu bersih namanya. Buat dia, perempuan ya, baju itu nggak sah kalau nggak punya baju kalau belum 4 lemari. Wajar, dia boomers. Wajar. Jadi yang ada di pikiran dia adalah kemapanan diukur dari barangnya banyak. Sekarang kalau udah perhatikan baik-baik, makin banyak barang makin banyak problem. Problem penyimpanan, problem dijual lagi. Akhirnya dilakukan kakak saya adalah baju dikasih-kasihin. Jadi dia nyadar bahwa kayaknya kita tidak usah hidup dengan banyak barang ya, which is dia udah usia berapa sekarang. Please dari muda hidup tidak usah lebih banyak barang. Hidup barang dengan barang lebih sedikit sejak muda. Jangan seperti rekan-rekan saya di Gen X yang hidup dengan lebih sedikit barang baru di usia-usia berapa. Pas dulu barangnya banyak banget, apalagi orang tua saya. Dia bangun rumah besar di tanah 1000 meter persegi, dan rumah besar itu barangnya harus banyak, Pak. Dan brandnya nggak boleh murah. Saya mendapatkan pelajaran yang sangat keras di situ. Luar biasa. Hidup frugal living sejak muda. Frugal living nggak bikin Anda kaya, tapi bikin Anda hidup tetap membumi. Anda punya penghasilan bagus ini, tapi Anda tetap membumi, gitu ya. Anda tahu, makan paling enak di mana? Yang value to money, yang uang yang Anda bayar, Anda akan dapat yang lebih banyak. Bukan di mall. Bukan Padang, bukan di mall. Makan di kantor, Pak, gratis. Kadang-kadang makan enak tuh bukan di mall. Tapi ya di ruko-ruko itu jauh lebih enak. Cuma kadang-kadang orang terdistract dengan, oh nggak ada AC. Enggak. Oh nggak ada ini. Malah teman saya lebih gila lagi. Dia nyari tempat makan yang harus ada AC tapi bisa ngerokok di dalam tempat AC. Makin sempit. Gitu. Kalau Anda pingin dapat nilai dapat banyak daripada uang yang Anda bayarkan kalau urusan makan, cari tempat makan yang unik. Nanti kalau Anda ngopi di tempat ini nggak apa-apa, tapi biasanya bukan di mall. Di mall itu biasanya harganya lebih mahal dan nggak selalu enak. Mahal enak nggak apa-apa, tapi nggak selalu enak. Hidup dengan barang lebih sedikit. Kemudian yang kedua adalah ini dia. Kalau bisa, jangan fanatik sama merek. Saya kasih Anda contoh. Banyak di antara kita, Pak. Kita beli tas cewek, misalnya Anda beli tas cewek. Anda naksir banget sama tas cewek ini ya. Sebut aja inisial 2 huruf lah. Ada ibu-ibu di belakang itu. Dia naksir sama tas cewek itu. Bagus banget segala macam gitu ya. Pas dia mau beli sabuk, coba tebak. Merek apa dia beli? Yang sama dengan tasnya. Padahal jangan fanatik sama merek. Kenapa? Karena seringkali merek itu hanya bagus di satu item, belum tentu bagus di item yang lain. Di tas cewek dia bagus, tapi di sabuk belum tentu dia bagus. Sama kayak orang pakai HP yang ada logo buah. Duren, Pak. Ya, logo buah bukan durian. Duren tadi, Pak. Ya, jadi begitu dia beli laptop, beli apa, harus brand yang sama. Alasannya ekosistem bla bla bla. Iya, saya ngerti ekosistem. Tapi semua brand juga lakukan. Sebenarnya Anda punya laptop yang brandnya beda dengan HP karena nggak masalah. Oh, kan ada cloud. Ya. Cloud, ada cloud. Tapi kan kalau brandnya sama kan bisa udah jangan terlalu dikerjain sama produsen barang elektronik. Ya. Nomor berikutnya juga tips hidup frugal adalah jangan punya kemelekatan sama barang. Begitu Anda punya kemelekatan sama barang, kita akan ngerasa sayang, ini sayang itu. Nomor 3, ini tips yang mungkin Anda bisa tertampar. Tidak semua barang Anda harus beli baru. Saya kasih ada contoh. Kadang-kadang barang yang keluar baru itu harganya masih overpriced. Saya kasih contoh ya. Di kantor Anda pasti dapat laptop ya. Oke, merek laptopnya boleh disebut ya, nggak apa-apa. Merek laptop ya. Saya lihat sini ada yang pakai laptop Lenovo ThinkPad ya. ThinkPad itu terkenal banget. Itu laptop kantor yang sangat terkenal, paling terkenal ya. Kenapa? Karena banyak orang bilang dia badak loh. Terutama seri itu ya. Dia badak lah gitu ya. Kantor kebeli ya. Tapi kalau Anda beli sendiri ThinkPad pakai uang sendiri, Anda beli keluaran tahun 2025. Boncos Anda. Boncos. mahal, Pak, mahal. Karena keluaran 2025 overpriced ya. Dan tapi biasanya barang itu
akan masuk ke harga normal setelah 2-3 tahun. Ya kalau Anda beli iPhone, Durian. Beli durian, Pak. HP yang ada gambar buahnya itu, Iya. versi 17 sekarang masih overpriced. Yang nggak overpriced kapan? 2 tahun lagi. Tapi 2 tahun lagi Anda maunya beli baru lagi. Pertanyaan, emang kenapa sih Anda mesti beli baru terus? Kan motretnya bagus, Pak. Memang Anda mau motret apaan sih? Anda mau moto digedein di pinggir jalan kan? Enggak kan? Paling Anda foto masuk sosmed, diedit sedikit pakai aplikasi beauty, udah lah. Kadang Anda pakai HP buah. 10R juga cukup. Gitu ya. Jadi nomor 1, jangan beli terlalu baru. Saya kasih contoh lain. Kenapa Anda sebaiknya tidak usah beli keluaran tahun terakhir. Dekat rumah saya di ISBSD. Saya tidak tinggal di ISBSD. Daerah situlah ya. Mau komen. Itu Pak Safir juragan pameran. Itu sering ada pameran mobil. Sekarang lagi ada kalau nggak salah ya. Dan kalau nggak salah ada 2 organisasi mobil besar yang bersaing dengan pameran itu ya. Di pameran mobil terakhir itu ada merek Cina, semua dari Anda tahu merek 3 huruf lah ya. Dia keluarin mobil yang desainnya tuh bikin orang emosional. Kepingin beli gitu ya, emosional pengen beli gitu ya. Keren banget tuh desain dia tuh keluar keren banget. Nah di saat yang sama, pesaingnya juga dari Cina, yang udah lebih dulu ada, listrik juga, itu sudah keburu keluar di tahun lalu dengan di kelas yang sama. Tapi barang yang belum lakunya, dia obral 100 juta lebih murah. Masuk berita kemarin ya. Iya. Sampai pembeli awalnya yang beli tahun lalu itu marah-marah. Tahu gitu kita beli tahun ini. Siapa suruh ente beli keluaran tahun pertama? Pasti masih overpriced lah. Ya kan? Ketika ada beli keluaran tahun terakhir, itu kesalahan Anda yang pertama. Beli keluaran 2 tahun lalu. Please. Keluaran 2 tahun lalu. Atau kalaupun Anda mau keluaran tahun terakhir, cari second. Saya kasih contoh. Anda mau beli HP yang ada gambar buah itu ya, 17. Atau HP Korea itulah. Tapi maunya keluaran tahun terakhir. Percaya sama saya. Tunggu 1-2 bulan. Pasti ada aja yang ngelepas di marketplace warna hijau atau merah. Pasti. Anda suka banget versi 17 itu. Tunggu 1-2 bulan. Pasti ada yang lepas. Pasti. Dan kata-kata selalu masih 99% like new. Cari ada kata-kata gitu tapi harganya udah turun. Tungguin aja. Jadi sekali lagi jangan beli tahun terakhir dan apa tadi? Atau beli second. Seperti itu. Hidup lebih frugal supaya Anda invest lebih banyak dan please rutin investasi. Itu supaya Anda tetap konsisten. Itu aja pertanyaan kedua. Tuh, Diva ya. Kurangi padel. Lari-lari culture. Wah, padel nih orang-orang suka pada sensitif ya. Yang marah tuh orang yang padel. Apaan lu gini-gini? Semua orang juga FOMO kan. Hidup frugal. Baik, pertanyaan ketiga Pak dari Pak Jaka tadi terkait kalau emas kan sekarang udah mulai langka. Iya. Bagaimana dengan perak? Atau ini tadi juga ada pertanyaan dari teman-teman online. Iya. Hampir mirip juga. Bagaimana dengan Perak. emas yang digital? Oke. Tabungan emas. Ini pertanyaan lain lagi kalau masih digital, Bos. Nah, ya. Oke. Kalau perak dulu deh. Perak dulu ya. Ya. Perak dulu. Jadi jawabannya adalah sebetulnya perak bisa. Hanya memang saat ini emas memang permintaannya sangat-sangat bagus gitu ya. Saya ngerti orang nanya perak kenapa harganya masih murah. Masih murah. Masih murah. Kalau bisa perak itu jangan jadikan satu-satunya lah. Jangan jadikan satu-satunya. Jadi kalau alasan Anda buat store value asset, jadi aset yang tidak untuk dijual kembali gitu, boleh perak tapi jangan satu-satu, tetap ada emasnya. Saya tidak bisa tahu nanti perak akan jadi gimana, saya bukan peramal, tapi jangan jadikan itu yang utama. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya kalau dibilang terbatas, emas dan perak nggak terbatas juga. Sepanjang perusahaan tambang emas dan tembaga di Papua itu masih ada dan masih ada, nggak terbatas juga kok. Saya malah lebih percaya yang terbatas ada tahu apa? Bitcoin itu terbatas kok. 21 juta ada tadi, ada Ratu Bitcoin sebelah sana. Iya kan? Dia lebih terbatas. Jadi sebenarnya emas nggak terbatas juga Pak sebetulnya. Cuma orang udah main asumsi gitu. Itu jawabannya. Emas digital. Ya. Kalau emas digital. Sama oke-nya dibanding Anda beli fisik sama oke-nya. Ya. Karena pada aturannya di Indonesia adalah penjual emas digital harus punya emas fisiknya dulu. Contoh misalnya gini, ada aplikasi jual emas digital gitu ya. Secara aturan adalah dia harus punya emas fisiknya dulu. Mau Antam kayak mau UBS adalah perusahaan emas swasta yang diberi izin di Indonesia. UBS ya. Dia harus beli dulu emas. Contoh dia beli emas 1 juta gram. 1 juta gram itulah yang dijual dalam bentuk digital ke masyarakat sampai kuota 1 juta gramnya habis. Dan itu ada dicek secara rutin oleh otoritas.
bahwa emasnya memang beneran ada. Masalah beneran dicek atau tidak itu urusan belakangan, Pak. Tapi urus aturannya ada pengecekan. Boleh, monggo saya kasih restu beli emas digital, nggak apa-apa. Satu lagi juga pada emas fisik ada harga per gram yang berbeda sesuai jumlah pecahan. Makin besar jumlah pecahannya, makin murah harga per gramnya. Makin kecil pecahannya, makin mahal harga per gramnya. Jadi kalau Anda punya uang, beli pecahan besar kalau ada duitnya. Tapi ini tips dari saya. Makin kecil pecahannya, emas itu kan punya namanya harga jual beli ya. Makin kecil pecahannya, makin besar spread selisih jual beli, bahkan bisa 20-25%. Jadi kalau Anda berinvestasi pada emas pecahan kecil, kecilnya bukan 1 gram Pak, 0, lihat nggak? Sekarang udah ada di bawah 0,1 loh. Ada di bawah 0,1. 0,1 kan 1/10 gram ya, di bawahnya lagi tuh. Makin kecil pecahannya, spread jual beli makin besar, bisa 20-25%. Which is kalau ada beli emas itu, ada harus nunggu emasnya naik 20-25% baru impas. Jadi please beli sebesar mungkin pecahannya. Cuma makin besar pecahannya makin murah harga per gramnya. Pada emas digital tidak ada aturan harga per gramnya sesuai jumlah pecahan. Berapapun yang Anda beli harga per gramnya podo sama. Demikian. Baik Pak. Saya kira cukup ya untuk ya pertanyaan yang offline ya. Kita lanjut ke pertanyaan online. Ini ada yang sangat menarik nih Pak. Dari Muh Ainun dari SCKPB. Terima kasih insight-nya Pak. Izin bertanya, di era digitalisasi sekarang, apakah investor sebaiknya sepenuhnya mengandalkan algoritma AI untuk mengambil keputusan dalam investasi low risk? Atau intuisi dan pengalaman manusia masih memiliki peran yang tak tergantikan? Sekarang kan zaman AI, apapun AI. Anak SD aja kerja juga sudah pakai AI sekarang Pak. Sebel banget ya. Masa anak saya nanya, Pak, saya mau bikin slide PPT, ada AI-nya, nggak bisa belajar diri. Apa-apa, bikin slide pakai AI. Kan mengingat AI mampu menganalisis jutaan data sekaligus, memprediksi tren pasar secara tepat. Apakah manusia masih bisa menambah nilai dalam menilai resiko yang tidak sepenuhnya tercermin dalam data? Atau ketergantungan berlebihan pada algoritma justru menciptakan resiko tersembunyi yang mungkin tidak disadari oleh para investor? Oke, saya jawab aja langsung. Yang nomor 1 adalah jangan pernah percaya AI sepenuhnya. Percaya, tapi jadi referensi aja. Jadi kalau Anda nggak pakai sama sekali juga salah sebenarnya. Salah gitu. Jadi nggak ada salahnya Anda nanya sama Mas Kuku, Anda pakai AI nggak di HP Anda? Pakai. Brandnya apa? Kamu boleh tahu? ChatGPT. ChatGPT. Coba pertimbangkan, sekarang ada beberapa pemain AI, kalau saya pakai nama Perplexity. Perplexity itu jokesnya adalah dia gabungan antara Google Search dengan ChatGPT gitu ya. Jadi ini bagus buat riset. Kalau untuk Anda yang kuliah, kalau nggak salah, kalau belum berubah, namanya Cloud. Cloud Day, dia warna orange kalau nggak salah. Dia bagus banget untuk bikin riset, kuliah segala macam, akademisi itu Cloud gitu ya. Nah, ada beberapa keluhan, ChatGPT itu suka halu. Jadi dia ditanya, dia jawab. Tapi jawaban itu halu, tidak ada dasar ini segala macam gitu ya. Nomor 2, sebagian besar AI itu masih menggunakan konsep namanya LLM, Large Language Model. Jadi AI itu adalah LLM itu adalah prinsipnya AI yang dia sebenarnya belum bisa berpikir. Yang dia lakukan hanya membaca database internet dan ngasih jawaban nggak ada. That's it. Contoh, misalnya gini. Bagaimana cara yang baik dalam memilih makanan yang sehat untuk saya? Yang dia lakukan sebenarnya dia nggak berpikir. Dia menghimpun, ambil data dari database internet dia untuk kasih jawaban. Bedanya adalah dia ngambil data cepat sekali. Itu namanya AI yang menganut large language model. Nah, jadi kalau kita nanya gimana analisa Anda dan lain sebagainya, yang dia lakukan adalah dia melihat pengalaman masa lalu. Nah, banyak AI yang sebenarnya masih belum bisa berpikir. Dia masih menganut LLM. Itulah kenapa jangan jadikan AI satu-satunya, tapi jadi referensi saja. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya, ini menarik nih. Tadi sebenarnya sudah dijawab ya. Investasi untuk orang yang berumur mendekati pensiun, kira-kira investasi paling aman itu seberapa? Dan mungkin ini ada beberapa pertanyaan juga Pak. Sebenarnya dibilang berumur itu di usia berapa dan di mana kapan saatnya kita beralih dari agresif menjadi konservatif? Saya itu juga di umur berapa gitu Pak? Kita belum berumur. Kita belum berumur. Itu sih Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang intinya sama. Jadi dari tadi kan kita umur kalau udah tua
baiknya di konservatif. Iya, iya. Kalau masih muda di Tapi agresif. berapa ya umur tua, umur muda itu ya? Yang dari Aduh. pertanyaan Wah, itu Pak, udah, ya. kapan kita mulai beralih dari investasi yang aman Hah? Ke moderat. ke moderat Dan seterusnya. atau ke agresif agresif. atau sebaliknya Sebaliknya, dari sih. agresif dulu ke ke moderat terus baru konservatif itu. Iya, oke. Sebenarnya gini deh, itu sebenarnya nggak ada aturannya juga dan kadang-kadang juga tergantung karakter. Iya. Karena misalnya gini, Mas Kuku. Mas, sorry, Anda usia berapa sekarang? 18, Berapa sekarang? 17 Pak. 35 Pak, 35. 35. Oh, 35. Kalau misalnya saya balik ke umur 35 dan kita sama-sama seumuran, bisa jadi tindakan kita berbeda. Betul. Karena walaupun usia kita sama, mungkin saya agresif, Anda moderat. Hatinya seperti itu, hatinya beda. Nah, cuma kalau Anda maksa juga, umur itu harus dari angka, tidak dilihat dari karakter. Maka kalau saya dipaksa, maka saya bisa bilang muda itu ya maksimal 35. Berarti saya udah terakhir muda ini Pak. Iya, mau masuk Besok moderat. udah moderat. Iya, iya. Dengan asumsi nih bos, dengan asumsi bahwa orang Indonesia kebanyakan nikah 30. Iya. Berarti 35 dia udah punya anak balita lah, 4 tahun, 3-4 tahun. Which is dia tidak seharusnya jadi agresif lagi. Karena sudah harus biaya sekolah. Ini berdasarkan namanya apa? Social proof yang sering Iya. terjadi di masyarakat, nikah di perkotaan 30 awal lah gitu-gitu. Dan biasanya Pak Iwan, kalau Pak Iwan perhatikan semakin maju sebuah negara seringkali usia pernikahan itu mundur. Karena anak mudanya makin logis tuh. Dia makin logis, oh, kita kan belum siap bla bla bla. Akhirnya dia nggak siap-siap. Sementara orang tuanya biasa nikah muda, kalau nggak sekarang nikah kapan lagi? Nanti rezeki datang sendiri. Gen Z bilang rezeki datang sendiri gimana gitu ya, seperti itu. 35 lah muda. Terus beralih ke apa namanya? Moderat. Moderat ke konservatif. Ya 50 lah. Kan kalau di Pertamina kan usia pensiun di 56 tahun Pak. Oke. Berarti kan masih ada waktu 50 ke 56 berarti. Iya, iya. Bapak 6 kita tahun. tadi kepala 4 dia masih moderat tuh. Masih moderat. Ini rata-rata masih Gen Z kan ya? Rata-rata masih Gen Z Pak di sini Pak. Rata-rata Pak. Terutama ibu yang berkerudung Iya. biru tuh ya. Makanya mainnya Bitcoin. Kita harus ngobrol Bu nanti Bu. Baik. Jadi itu ya. Jadi usia 35 itu bisa dikatakan udah mulai mendekati usia yang harus ngerem dikit. Rem dikit lah. Ngerem dikit, mulai investasi yang moderat. Dan Iya. kalau sudah mendekati pensiun, baiknya udah masuk yang konservatif. Iya, Lebih aman, cari aman. cari aman betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak. Ini yang mana tadi? Bagaimana pendapat Pak Safir dengan investasi yang aman tapi cuan di ETF, perak, dan rumah kos? Wah, ini rumah kos. Udah kaya ini Pak. Oke. Ini ada yang udah pengalaman sih Pak, pertanyaan pengalaman. Dia sudah pengalaman investasi dari Hosmal Procurement RU2 Dumai. Jika selama ini sudah mencoba strategi yang low risk dan sustain, Yes. kapan kita bisa mulai mencoba yang medium atau high risk? Dibalik. Jadi dia sudah pengalaman nih di low risk. Iya. Selama ini aman-aman aja. Iya. Kapan udah bisa mencoba investasi yang udah medium atau high risk? Iya. Dan apa yang harus dilakukan terhadap profit investasi yang sudah didapatkan? Iya. Apakah baiknya diputar lagi Iya. dengan instrumen investasi yang lebih Iya. besar, Ini kayak atau langsung dibelanjakan aja dia kayak sesuai dengan sejak muda kebutuhan udah dapat gitu? warisan tuh dia. Bener. Sejak muda dapat warisan, sehingga dia punya uang untuk dia. Makanya dia nanya sekarang kapan mesti agresif kan gitu kan ya. Mhm. Dia dapat warisan dia udah bikin ina itu gitu ya. Iya. Dia pertanyaan dia apa tadi? Pertanyaannya adalah yang pertama, kapan dia harus pindah dari low risk? Dia Oke. merasa low risknya dia udah aman nih, Iya. udah sustain. Moderat. Ke high atau medium atau high risk? Sepanjang usianya masih di bawah 35. Kalau Anda ngelihat dari usia loh ya. Karena saya nggak kenal langsung orangnya. Iya. Kalau saya kenal langsung orangnya mungkin bisa berubah. Tapi kalau asumsinya hanya dari usia dan saya nggak tahu Anda, maka sepanjang usia masih di bawah 35. Oke. Kemudian untuk profit yang dihasilkan dari medium dari Sebagai low risk itu sebaiknya diinvestasikan lagi atau dibelanjakan sesuai kebutuhan? udah gini aja deh. Anda beli emas. Masih digadaikan. Tunggu dulu. Ya. Uang gadainya Anda beliin obligasi. Oh. Serius nih. Anda beliin obligasi. Dan satu lagi ketika Anda menggadaikan emas, Anda akan mendapatkan persen gadainya 92%. Contoh misalnya, kalau barang elektronik beda Pak Iwan. Anda punya barang elektronik Pak Iwan, Anda punya laptop. Ketika Anda pergi ke tempat gadai, umumnya laptop kita hanya di harga 50%.
Kecuali gadainya khusus gadai elektronik, dia bisa naikin tuh. Makanya gadai khusus elektronik itu dia nggak mau sama dengan gadai lain. Tapi kalau emas, dia mau bayar kita 92% dari nilai emas kita. Dan berdoalah supaya emas Anda tidak turun drastis 20% seperti yang saya bilang tadi, karena jaminan Anda mungkin bisa langsung dilikuidasi. Ya, Anda nggak usah bayar lagi. Oke, sampai di mana tadi? Oke, Anda beli emas, Anda gadaikan emas Anda, beli obligasi. Jadi emas Anda bekerja untuk Anda. Banyak orang sekarang beli emas, emasnya diem. Nggak apa-ngapain. Beli emas, digadaikan, dapat 90%, beli obligasi. Emasnya tebus lagi dari penghasilan Anda nanti, yang akan Anda dapatkan nanti. Jadi intinya, dengan cara melakukan itu, Anda beli obligasi sekarang dengan uang nanti. Tapi hasil atau bunga obligasinya, dia sudah dapat sejak sekarang. Hal-hal kreatif seperti ini yang bisa dicoba. Itu, Mas. Baik, ini beberapa pertanyaan juga yang mungkin ini pertanyaan terakhir Pak ya. Tapi ini banyak juga yang menanyakan tentang mindset Pak. Ya. Apa sih yang mindset yang harus dirubah bagi investor pemula Pak? Selama ini mungkin dia mindsetnya, oh saya masih muda, Iya. masih banyak umur kan, tapi umur gak ada yang tahu ya Pak. Iya, betul. Seperti itu. Apa sih mindset yang harus dipunyai oleh investor pemula? Gitu. Iya, bedakan mindset yang pertama, bedakan antara trading dan investasi. Oke. Banyak orang menyamakan trading itu dengan investasi. Kamu invest dong, yang dilakukan adalah dia trading. Dan trading itu bisa emas tuh bisa trading, bisa investasi loh Pak. Emas tuh bisa trading, bisa investasi. Anda beli emas, Anda jual minggu depan, Anda trading. Anda investasi itu beli, Anda nggak jual selama itu investasi. Nah, kebanyakan orang berpikir trading itu mudah dilakukan. Nggak sulit Pak Safir, beli murah jual mahal. Iya, benar iya. Tapi ketahuilah, pas Anda udah di dalam, emosi Anda yang kerja, bukan logika. Percaya sama saya. Ya, ibu kerudung biru mungkin sudah merasakan ya. Dia beli aset kripto, dia trading gitu ya. Dia masuk pas harga pucuk gitu ya. Gitu ya. Beli Bitcoin pas 100.000. Iya ya, seperti itu. Kemudian banyak orang mengira pendidikan tinggi identik dengan trading. Anda pikir Anda S1, S2, S3 trading jago. Enggak jamin. Trading itu ilmunya sendiri. Trading itu ilmunya jauh berbeda. Nggak ada di sekolah Anda, nggak ada. Trading itu pakai pengendalian emosi. Jadi jangan Anda berpikir Anda berpendidikan tinggi, ada trading jago. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Trading itu harus pakai pengalaman dan lain sebagainya. Dan satu lagi, saya percaya tidak akan abadi orang yang trading tapi juga jadi karyawan. Kalau Anda trading plus Anda jadi karyawan, salah satunya pasti kalah. Saya kasih contoh. Kalau Anda mau menang trading, Anda mesti ngeliatin harga. Anda nggak bisa kasih begitu aja ke robot gitu. Anda harus liatin harga. Kalau Anda liatin harga, pekerjaannya terabaikan. Anda mau fokus di kerja jadi karyawan, Anda akan abaikan trading. Jadi saya percaya kalau Anda karyawan, nggak akan bisa menang terus tradingnya. Jadi saran saya, kalau Anda karyawan, apalagi kalau Anda karyawan di sini, di grup Pertamina mungkin nggak usah trading. Please, investasi aja. Ini jawabannya. Baik. Masih ada satu kesempatan lagi Pak, pertanyaan. Tadi saya lupa ini siapa namanya, cuman intinya gini Pak. Sebenarnya seberapa persen sih dari penghasilan kita, penghasilan total kita sebulan yang harus kita investasikan? Oke. Ininya gitu Pak. Minimal 10%. Jadi kalau Anda punya penghasilan 20, invest 22 juta. Ya, minimal 10%. Nanti kalau udah mantep, tingkatkan jadi 30%. Biar kerjanya lebih cepat Anda. Gaji Anda lebih terasa. Mau lebih mantap lagi 50%. Tapi kalau Anda bisa invest 70% dari penghasilan Anda, mungkin Anda tinggal sama mertua. Atau dapat warisan. Tips dari saya, Mas Kuku. Ini saya tambahan. Kalau Anda dapat bonus dari perusahaan, kalau dapat bonus loh ya. Ini perlu apa nggak sih? Kalau nggak usah ya Pak ya. Sampaikan Pak. Perlu Pak. Penting Pak ini Pak. Ini yang ditunggu-tunggu Pak. Benar nih perlu ya Pak ya. Ini kalau Anda cuma nggak tahu kapan ya. Tapi sekali lagi bonus hanya kalau untung ya. Hanya kalau Amin untung ini ya. amin. Karena gini, kalau untung tapi perusahaan nggak bisa ngelola keuangan juga percuma juga. Nggak dapat. Oke, intinya kalau Anda dapat bonus ya. Intinya adalah kebanyakan kesalahan orang adalah mereka kayak di acara uang kaget. Ya, tahu nggak acara uang kaget ya? Tiba-tiba dia datang 10 menit ini. 10 menit, 30 menit. Yang kalau nggak habis balikin ya. Angus balikin. Dia lari kayak dikejar anjing Pak. Set gitu ya. Pas dia balik, waduh sialan gue kok beli elektronik segala macam, nggak ada beli emas bla 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 bla. Kenapa? Karena yang main emosi. Nah, banyak orang ketika dia dapat bonus dia kayak orang di acara uang kaget. Jadi jangan pikir Anda tidak seperti di acara uang kaget. Anda sama seperti di acara uang kaget. Sama.
Cuma Anda lebih keren aja kali gitu ya. Lebih keren aja gitu ya. Oke, tipsnya ya nomor 1 ya. Ini selain belanja loh ya, selain belanja. Nomor 1, dahulukan membayar utang tertunggak kalau ada. Utang tertunggak maksudnya apa? Anda punya utang nih sama Mas Kuku. Udah jatuh tempo bulan lalu. Saya belum bayar, itu namanya tertunggak. Kalau ada utang tertunggak, lunasi utang tertunggak. Karena umumnya utang tertunggak yang tidak dibayar, ada nama denda, ada nama bunga. Yang makin lama nggak dibayar, dia makin besar. Dahulukan bayar utang tertunggak. Nomor 2, kalau utang tertunggak sudah dibayar atau memang nggak ada utang tertunggak, prioritas kedua adalah dahulukan membayar pinjol dan pindar. Ini serius banget. Kenapa? Pinjol, kata Pak Mahfud MD, nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Oke, ya udah ya. Tapi ada namanya pindar atau pinjaman online resmi, Pak. Nah, pindar ini walaupun dia resmi, tapi ketahuilah bunganya luar biasa. Jadi, kalau Anda punya kesempatan dapat bonus, please lakukan pelunasan dipercepat pada pindar Anda. Tidak usah nungguin sampai jatuh tempo. Kenapa? Karena bunganya luar biasa. Pada pindar, pinjaman dalam jaringan, kalau Anda lakukan pelunasan dipercepat, Anda bisa minta diskon yang luar biasa. Setelah itu yang ketiga, kalau pindar itu sudah dibayar, entah sudah dibayar atau enggak ada, maka prioritaskan melakukan pelunasan dipercepat, entah sebagian atau full kalau bisa, pada KPR. Pelunasan dipercepat itu adalah pelunasan tambahan yang kita lakukan di luar jadwal resmi kita ke bank, dan itu akan mengurangi pokok kita gitu. Tiga itu. Kita ulang lagi. Prioritas pertama apa tadi? Utang tertunggak dulu. Utang tertunggak, Prioritas kedua adalah pinjol atau pindar. pindar ya. Kalau pinjol, oke ya. Pindar, karena pindar kalau bisa, memang Anda punya jadwal, tapi lakukan pelunasan dipercepat. Dan yang ketiga, pelunasan dipercepat sebagian mungkin ya, nggak full, ya. Mungkin kalau karena angka KPR Anda mungkin gede banget gitu ya, pada KPR Anda. Di luar itu, kalau Anda punya jadwal cicilan utang yang masih berjalan seperti semestinya, perlu lunasin nggak? Nggak usah, terusin aja normal. Ya. Baik. Baik, intinya adalah lunasi dulu utangmu, insya Allah berkah hidupmu. Yeay. Baik, dikarenakan waktu yang terbatas, sebenarnya ada masih banyak pertanyaan nih Pak, ada 300-an lebih pertanyaan. Tapi ya waktu juga yang harus memisahkan kita, tapi jangan kemana-mana ya. Nanti akan ada closing remarks dari masing-masing narasumber. Dan kita mau mengumumkan pemenang dari pertanyaan-pertanyaan yang beruntung tadi. Pemenang hadiah penanya beruntung dari panitia akan mendapatkan mini gold, dan pertanyaan pemenang dari penanya online ada Joko Syukur, namanya aja ada Joko dan Syukur, dari HSSE RU 4 Kasim, penuh syukur, dan Sony Susanto dari Risk Management PGNcom. Selamat kepada para pemenang. Kemudian untuk 3 penanya offline tadi ada siapa? Mas Sugi, Pak Joko, sama Mbak Diva ya. Jaka Pak Joko. Jaka dari Mbak Diva. Nanti hadiahnya mau langsung aja. Oh sudah diberikan masing-masing ya. Selamat dapat hadiah dari Growth Corner, tepuk tangan. Kemudian untuk para pemenang hadiah dapat menghubungi melalui DM Instagram @growthcorner.pgn. Nanti sebutkan namanya dan bagiannya kepada Pak Joko Syukur dan Pak Sony Susanto. Kemudian untuk selanjutnya dari Pak Syafir dan Pak Iwan, mungkin ada kata-kata hari ini Pak. Kata-kata hari ini dari siapa dulu? Dari Pak Iwan dulu boleh? Ya. Baik. Agak panjang sih sebenarnya. Tapi gini teman-teman, luar biasa ya. Berapa jam nih? 1,5 jam lah ya total ya. Luar biasa, keren banget. Saya akhirnya bisa benar-benar full gitu ya, dapetin message-nya begitu ya. Ini kan ada sisi teknikal sebenarnya, tapi tadi ada implisit tuh Pak Safir sampaikan hal-hal yang sebenarnya lebih ke psikologis ya. Artinya mindset tentang balik lagi ternyata tentang kebutuhan dan keinginan. Itu tetap harus benar-benar basic banget, kita harus paham mana yang memang butuh, mana yang hanya sekedar ingin gitu ya. Ternyata itu, balik lagi ternyata ini semua serba teknikal dan
tapi memang for dummies lah ya, for dummies untuk kita. Saya kayaknya tertampar banget nih beberapa hal begitu ya. Keren sih, dan saya nanti setelah ini saya akan ajak, saya berharap teman-teman seusia saya di PGN, di Pertamina Group, mungkin sempetin nanti ada ininya kan ya, ada recordingnya kan ya. Nah mudah-mudahan sempat dibaca dan mudah-mudahan nih nanti dibuat jadi satu ini, Bu Farah, Pak Bundel ya. Jadi folder yang one day bisa masuk ke perpus ini, bisa dibaca oleh semua orang gitu ya. Jadi amal jariahnya Pak Safir dan kita semua begitu ya. Mudah-mudahan ini berkah gitu ya. Teman-teman makin sadar bagaimana mengelola rezeki termasuk uang gitu ya. Dan makin nyaman lah nanti keluar dari Pertamina Group, pensiun atau apapun dengan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Iwan. Selanjutnya Pak Safir, kata-kata hari ini. Mas Kuku, Siap. ada 4 hal yang tidak akan kembali di dunia ini. Apa tuh Pak? Waktu, Waktu, umur, umur. uang yang dipinjam teman. Mana minjemnya sambil lulus paha gini. Kok sambil mulus Pak? Oh ya, Iya. Pak Hadiah dong, bukan Pak Anda. Sambil senyum-senyum. Ini nomor 4 ya, nomor Iya, 4 ya. Nomor 4 ya. Berat badan sebelum menikah. Saya Nggak balik lagi, nggak saya balik lagi. tertampar itu Pak. Nggak balik lagi bos. Nggak balik lagi, beneran nggak balik. Kalau itu saya yang tertampar Nggak Pak. balik lagi ya. Nomor 3 dan nomor 4 bercanda aja lah ya. Teman pinjam uang balik, kita pinjam uang balik juga gitu ya. Berat badan sebelum nikah ya bisa balik gitu ya. Ada yang bisa balik bisa enggak ya. Terus sekarang lagi tren lari itu. Sama padel. Lari culture. Lari kacer. Tapi waktu dan umur nggak bisa balik mas. Waktu dan umur nggak bisa balik. Saya pengen balik umur 40 nggak bisa. Saya pengen balik umur 30 nggak bisa. 20-an nggak bisa. Nggak bisa. Jadi raih hari ini kalau saya bilang. Tips dari saya lah raih hari ini. Lakukan yang terbaik. Tapi dalam soal keuangan, invest dari sekarang. Karena gini mas, kalau kita invest dari umur 20-an, maka yang harus kita sisihkan per bulan itu sangat ringan dibanding mereka yang start from 30-an. Walaupun dengan start from 3 bulan itu nabungnya lebih banyak per bulan. Iya. Umur 40 baru nabung, tapi lebih banyak lagi tetap kalah dibanding mereka yang start from 20-an. Gila nggak tuh? Luar biasa. Jadi kita memang tidak bisa ulang umur, tapi berapapun umur kita sekarang, invest, lakukan dari sekarang. Cuma mungkin yang bisa Anda lakukan adalah makin tua, saya nggak bilang makin tua, makin matang usia Anda sekarang, please persennya lebih gede aja. Oh. Contoh misalnya ada Bapak usia 40-an nih ya, jangan lagi nabung 10%. Kalau bisa 30% misalnya. Kalau anak muda nabung sisihkan 10% masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah kepala 3 atau kepala 4, kepala 5, sisihkan mungkin 40% misalnya. Seperti itu, apalagi kalau anak mudanya bisa sisihkan 30%, lebih keren lagi tuh. Ya sekali lagi kita nggak bisa ulang waktu dan umur, tapi kita bisa invest dari sekarang dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang Anda sudah lebih makmur daripada hari ini. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Pak Safir dan Pak Iwan. Terima kasih Pak Safir, yang keren sekali Pak materinya Pak. Saya sangat merinding tadi sebenarnya dengar penjelasan dari Bapak itu. Karena saya jadi ingat Horor gimana? Horor bukan? umur sudah makin matang. Baru 35 Tapi dibandingkan dengan Diva tadi yang masih 20 tahun Pak ya. Tapi investasi masih segitu-gitu aja gitu Pak. Jadi memang saya itu menyesal dulu nggak dengerin petuah dari orang tua saya terkait keuangan. Jangan nanya Pak, karena saya nggak tahu, karena saya nggak dengar Pak. Jadi saya menyesal. Tapi saya sekarang jadi menyesal kenapa nggak investasi dari dulu gitu Pak. Tapi ya walau alam itulah jalan hidup. Kalau nggak bisa, mungkin investasi yang paling benar adalah dilakukan 10 tahun yang lalu. Dan investasi kedua yang paling benar adalah dilakukan hari ini. Demikian dari kami, tim Growth Corner. Terima kasih Pak Safir, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir dan teman-teman rekan-rekan Pulse yang join secara online. Kita sudah sampai di ujung perjumpaan kita. Jangan lupa isi absen yang ada di chat box untuk learning hour dan juga jangan lupa follow akun Pertamina Corporate University di @pertamina.corpu. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Izin kami dari panitia pamit undur diri. Nungguin ya. Saya Kuku Bayu Prasetyo pamit undur diri. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Super sekali Pak.